Legend of the Great Sage, Chapter 1151. Wajah Bai Chen kembali tampan dan sehat, tampak seperti seorang dewa di antara awan-awan tebal. Ia membungkuk sedikit. Saya harap Anda tidak pelit dengan hadiah-hadiah Anda. Saya akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Itu benar-benar karena ini. Li Fengyuan tentu saja mengerti arti di balik kata-katanya. Jika dia menolak untuk bekerja sama, maka dia hanya akan menjadi tahanan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ayah keduanya menolak untuk membiarkannya meninggalkan gunung api meleleh. Garis keturunan Phoenix-nya selalu menjadi sumber daya surgawi yang paling berharga. Tidak ada kultivator yang akan merasa umur mereka terlalu panjang. Dia melangkah mundur dan merentangkan kedua lengannya, membentuk sepasang sayap yang cemerlang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan api ilahi yang berkobar menerangi seluruh istana bulu ilahi. Lakukan gerakanmu, Raja Manusia bersayap. Betapa tidak bijaksananya. Tidakkah kau mengerti bahwa kau tidak sebanding denganku? Bai Chen sedikit marah, kekosongan di sekitarnya melonjak. Aku tahu peluang untuk mengalahkanmu kurang dari 1 berbanding 10.000. Namun, meskipun aku tidak memiliki kekuatan seperti itu, setidaknya aku harus membuktikan keberanianku. Aku tidak akan menyerah sebelum bertarung. Li Fengyuan menyerang Raja Manusia bersayap dengan kemegahan dan kobaran api yang menyala-nyala. Raja Manusia bersayap di depannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Li Fengyuan merasakan cengkeraman erat di lehernya, dan kemegahan dan kobaran api itu menghilang dalam sekejap. Kau tidak akan menyerah kecuali kau melawan. Aku rasa itu adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Bai Chen menatap dingin ke arah Li Fengyuan. Baiklah, baiklah. Pertarungan sudah berakhir. Aku akan menjadi tamu kehormatan. Li Fengyuan mengangkat tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Kemudian, dia melihat sayap putih bersih Bai Chen, satu-satunya titik warna campuran. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Bai Chen perlahan melepaskannya, bukan karena dia murah hati. Sebaliknya, dia perlu menggunakan darah Phoenix untuk memperpanjang umurnya, dan hanya kerjasama Li Fengyuan yang bisa mencapai efek terbaik. Li Fengyuan mengusap lehernya dan berpikir dalam hati, ini bukan teleportasi, ini hanya kecepatan. Bagaimana bisa secepat ini? Sungguh tidak masuk akal. Sumber kekuatannya tampaknya adalah bulu biru itu, dan tampaknya ada hubungannya dengan garis keturunanku. Tapi itu jelas bukan bulu burung Phoenix, jadi apa itu? Burung Phoenix merupakan dewa bagi spesies berbulu. Dia memiliki hubungan darah dengan banyak burung dewa. Hampir semua spesies berbulu dikenal karena kecepatannya, jadi sulit membedakan jenis bulu hijau pucat itu. Dia berteriak keras, begitukah cara orang bersayap memperlakukan tamu mereka? Aku haus dan lapar, aku ingin anggur dan daging. Cepat siapkan pesta untukku. Bai Chen menatapnya tajam. Dia bertepuk tangan. Bai Jie melangkah ke aula. Dia berkata dengan hormat, apa instruksi yang diberikan rajaku? Pergilah dan persiapkanlah perjamuannya. Bersiaplah untuk menyambut tamu terhormat kami. Ya, Bai Jie mundur, dan Li Fengyuan juga mengikutinya keluar dari aula, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Mau kemana? Bai Chen mengerutkan kening. Ayo jalan-jalan di kota. Tidak bisakah? Saya seorang tamu terhormat. Jangan kasar, teriak Bai Jie. Bai Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Selama kita tidak meninggalkan kota di antara awan, kita bisa pergi kemana saja. Apakah kamu butuh pemandu? Tidak perlu. Li Fengyuan melangkah keluar dari aula utama dan terbang menjauh. Rajaku, mengapa kau membiarkan dia pergi? Burung dewa itu tidak istimewa, kata Bai Jie. Tidak apa-apa, meskipun aku tidak punya banyak waktu, aku masih bisa menunggu sehari. Bai Chen tersenyum tipis dan memuji, kamu melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Sayang sekali kita tidak bisa mengundang Li Qingshan. Dia baru saja mengalahkan Raja Naga di Laut Tinta. Dia mungkin akan menjadi masalah. Bai Jie agak khawatir. Itu sungguh luar biasa. Meskipun orang seperti itu langka, bukan berarti aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia ingin datang, silakan saja. Aku akan membiarkannya tinggal di sini selamanya. Kudengar dia juga memiliki garis keturunan Phoenix, kan? Li Fengyuan berkeliling kota, berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan tindakan balasan. Dia terus datang ke tepi kota, sengaja atau tidak sengaja. Namun, ketika dia melihat pilar-pilar awan yang menjulang tinggi, dia menyerah untuk mencoba menyerang. Pembentukan kota di antara awan tidak semudah itu untuk dihancurkan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menyerang, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran Raja Manusia Bulu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan ide yang bagus. Bagaimanapun, rencana yang cerdik harus dibangun di atas fondasi kekuatan. Jika aku dapat bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi lainnya, aku mungkin punya cara untuk melarikan diri. Pada malam hari, langit tampak cerah dan terang, bintang-bintang tampak cemerlang tak tertandingi. Di Istana Bulu Ilahi, perjamuan baru saja dimulai. Bai Chen duduk tinggi di singgasana dan mengangkat cangkir anggurnya tinggi-tinggi. Para menteri yang terhormat, silakan angkat cangkir Anda bersama-sama untuk menyambut tamu terhormat kita, burung Phoenix Ilahi Li Fengyuan. Dia kemudian bertanya kepada Li Fengyuan di sampingnya, rekan Taois, apakah Anda puas dengan sambutan ini? Puas. Li Fengyuan melihat sekeliling. Sebenarnya ada lebih dari 10 ahli yang selamat dari 3 kesengsaraan surgawi di istana. Dan Bai Jie berkata bahwa masih ada beberapa yang berkultivasi dan tidak dapat bergegas. Ini adalah fondasi dan kekuatan ras manusia bulu. Namun, lawan yang paling berbahaya tetaplah Raja Manusia Bulu, Bai Chen, yang sedang duduk di atas tahta. Apa sebenarnya bulu hijau pucat itu?
Ayah tertua, aku tahu kau mencintai putramu, tapi jangan terburu-buru dan jatuh ke dalam perangkap manusia burung bajingan ini. Jika tidak ada cacat, maka pikirkan cara untuk menciptakannya. Jika merebut tidak berhasil, maka curi saja. Mata Gu Yanying berubah menjadi mata elang yang tajam, penuh dengan tekad. Mencuri, di wilayah kultivasi kami, bagaimana kami bisa mencuri? Li Qingshan benar-benar tidak merasa ini berbeda dari merampas. Tak satu pun dari mereka adalah manusia biasa. Indra mereka sangat tajam, belum lagi bulu itu tumbuh dari Raja Manusia Bulu. Mungkin agak berisiko, tapi yang bisa saya lakukan adalah mencobanya lagi. Gu Yanying kembali menatap langit yang kacau. Pemandangan di atas sana sangat indah, tapi sayang sekali kita terburu-buru. Aku akan mengajakmu ke sana lagi jika ada kesempatan. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi kali ini? Provinsi Frost, Lembah Tidur. Angin utara meniupkan kepingan salju besar ke udara. Dunia tampak menjadi kacau saat raksasa salju berdiri di dataran es. Provinsi Frost bahkan lebih besar daripada Provinsi Mist. Provinsi ini dikenal sebagai provinsi terbesar di dunia, sehingga memiliki kesan luasnya sendiri. Sekarang apa? Li Qingshan memuji. Jika burung phoenix kecil itu tidak tertangkap, dia benar-benar ingin minum sepuasnya melihat pemandangan ini. Kebetulan saja ada seseorang yang menemaninya. Angin dan salju berembus ke atas pakaian dan lengan panjang Gu Yanying. Dia menatap ke depan dengan penuh perhatian dan menunjuk. Kita sudah sampai. Itu Gunung Gajah Putih. Li Qingshan berdiri di sampingnya. Yang dilihatnya hanyalah gunung bersalju besar di dataran es. Gunung itu seperti gajah putih besar yang berlari kencang menembus angin dan salju, dengan garis hitam samar. Sesampainya di depan gunung, ia melihat lembah yang dalam dan sempit yang membelah gunung menjadi dua. Ini adalah lembah tidur, tempat terlarang yang terkenal. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sana. Li Qingshan menatap ke kejauhan. Tidak ada bahaya sama sekali di lembah itu. Bahkan kura-kura roh itu tidak merasakan bahaya apapun. Jika bukan karena ki spiritual yang sangat padat, lembah itu tampak seperti lembah biasa. Kau akan tahu begitu kau masuk. Berhati-hatilah agar tidak tertidur. Chapter 1152. Serigala iblis itu tiba-tiba menegang, dan semua bulunya berdiri tegak seolah-olah telah membeku dalam penglihatan Li Qingshan. Li Qingshan berkata, "Oi, apakah ada serigala iblis aneh di sana?" Itu sangat normal. Ini adalah dunia serigala. Gu Yanying terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Dewa serigala pada dasarnya adalah pamanmu. Kalian sudah datang ke wilayahnya, tapi kalian bahkan tidak mau mengunjunginya. Li Qingshan mengerti. Raja Serigala Es dari 10 Raja Iblis, serta bos kedua pengawal Serigala Elang yang setara dengan Dewa Elang Pelindung, mengawasi Provinsi Es. Pernahkah Anda melihat seorang pemburu yang berteman baik dengan elang dan anjing pemburunya? Cukup adil. Dibandingkan dengan Provinsi Naga, ini benar-benar negeri yang sangat dingin. Betapapun dekatnya mereka dengan tuannya, anjing pemburu tetap tidak dicintai seperti elang. Akibatnya, Li Qingshan tidak lagi memperhatikan serigala iblis itu. Dia berjalan ke kedalaman lembah bersama Gu Yanying. Serigala iblis itu menggigil dan terengah-engah. Sungguh tatapan yang menakutkan. Pada dasarnya, tatapannya setara dengan tatapan Raja Serigala. Tidak, aku harus segera melaporkan ini kepada Raja Serigala. Ia berbalik dan melompat, menghilang ke dalam angin dan salju. Kau salah tentang itu. Paman Wolflah yang meminta untuk datang ke Provinsi Frost. Dia bukan hanya Raja Daemon, tapi dia juga penguasa sebuah provinsi, atau sebagaimana orang-orang di Provinsi Frost menyebutnya, Canyu yang Agung. Para pembudidaya manusia di Provinsi Frost sebenarnya setuju. Di mana Canyu Agung yang asli? Dia musnah ketika Sia besar didirikan. Provinsi Frost sangat luas dan jarang penduduknya. Semua manusia hidup sebagai pengembara, dan metode bercocok tanam mereka agak kuno. Kau seharusnya sudah melihat banyak hal di Provinsi Mist. Ada lebih banyak suku daripada sekte. Kadang-kadang, sebuah suku dapat menyatukan Provinsi Frost dan menjadi Canyu yang hebat, tetapi mereka tidak pernah membentuk negara sejati. Li Qingshan memiliki kesan yang mendalam tentang suku dukun pemakan tulang. Mereka disebut kuno atau primitif dan buas. Batasan antara manusia dan daemon sangatlah kabur. Mungkin manusia bahkan lebih daemonik daripada daemon pada saat itu. Singkatnya, semuanya didasarkan pada kekuatan, dan yang kuat dipuja. Menerima serigala sebagai Canyu yang agung adalah hal yang wajar. Ini benar-benar dunia serigala. Alasan mengapa tempat ini menjadi zona terlarang mungkin ada hubungannya dengan Dewa Serigala. Tidak buruk. Apakah kamu merasa sedikit mengantuk? Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Mengantuk. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia hampir lupa bagaimana rasanya mengantuk. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Yanying, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia benar-benar merasakan sedikitnya. Rasanya seperti kemalasan yang berkepanjangan di suatu sore musim panas. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas. Pemandangannya biasa saja. Dia tiba-tiba berseru karena terkejut. Dia membuka mulutnya dan meniup dengan keras. Angin dan salju terbang kembali. Menggulung lapisan salju tebal, sebenarnya tulang-tulang itu padat memenuhi seluruh lembah. Li Qingshan bukan lagi anak kecil seperti dulu. Pemandangan seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia bertanya dengan ragu, apakah ia membunuh mereka karena ia mengantuk. Semua makhluk hidup yang memasuki lembah ini akan dihinggapi rasa kantuk yang tak tertahankan dan tertidur lelap, tidak akan pernah bangun lagi. Tentu saja, yang membunuh mereka bukanlah rasa kantuk, melainkan rasa lapar, haus, dan kedinginan. Semakin dalam kita menyelami, semakin lelah pula yang kita rasakan. Bahkan dengan kultivasi kita, sulit untuk menolaknya. Bahkan Raja Iblis pun tidak bisa menahan rasa kantuk. Sungguh menarik. Li Qingshan membayangkan bahwa area terlarang itu akan dipenuhi dengan perangkap atau serangga beracun dan binatang buas.
Dia tidak menyangka itu akan menjadi tempat yang bisa membuat orang tidur. Kalau dipikir-pikir, perangkap itu tidak sebanding dengan sekolah mohisme. Serangga beracun dan binatang buas tidak sebanding dengan iblis. Dia sudah melihat banyak dari mereka, tetapi itu masih jauh dari daerah terlarang. Kekuatan macam apa yang menyebabkan hal ini? Segala jenis kekuatan pasti memiliki sumbernya. Jika dia dapat menemukan sumber kekuatan yang begitu besar dan mengendalikannya lebih jauh, itu akan menjadi luar biasa. Itulah sebabnya aku di sini. Gu Yanying mengabaikan tumpukan tulang di bawah kakinya dan menatap ke kedalaman lembah. Dia sudah menyelidikinya. Kekuatan ini jelas bukan penyebab terbentuknya. Pasti ada sesuatu di sini, dan kemungkinan besar itu bukan makhluk hidup. Kalau tidak, ia akan terus-menerus melepaskan kekuatan yang begitu kuat dan misterius. Yang perlu dilakukannya adalah mengendalikan kekuatan ini, membuat Raja Manusia bersayap tertidur lelap, lalu mencabut bulu itu. Ini adalah salah satu tujuan Anda. Ya, anggap saja itu membantuku. Gu Yanying tersenyum santai. Lalu bagaimana kamu akan menahan rasa kantuk ini? Melalui angin panas neraka, rasa sakit selalu menyembuhkan orang. Saya pernah ke sini sekali sebelum saya mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Rencana awal saya hanya untuk memujinya, tetapi saya tidak pernah menyangka rasa kantuk akan menumpuk begitu cepat. Saya hampir mati di sini. Untungnya, angin yang membakar berkobar pada waktu yang ditentukan, itulah sebabnya saya selamat. Apakah benar-benar sekuat itu? Mengapa saya tidak mencobanya? Kita bagi saja apa yang kita dapatkan. Li Qingshan agak bersemangat. Baiklah, kita bagi hasil yang kita peroleh. Namun, bagian paling berbahaya dari area terlarang bukanlah di lembah, melainkan di luar. Serigala bersembunyi ribuan kilometer. Li Qingshan teringat kata-kata yang pernah didengarnya saat pertama kali bergabung dengan pengawal serigala elang. Sebagai penguasa Provinsi Frost, bahkan jika Raja Serigala tidak dapat memperoleh kekuatan misterius dari area terlarang, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyentuhnya. Alasan mengapa Gu Yanying dapat mundur terakhir kali bukan hanya karena angin neraka yang membara, tetapi juga karena dia adalah putri Dewa Elang. Jika orang lain, mereka mungkin sudah mati karena serigala segera setelah mereka muncul dari lembah. Lalu mengapa kau tidak membiarkanku membunuh Daemon serigala itu? Itu sama saja, Raja Serigala akan segera mengetahuinya, dan begitu mereka mulai bertarung, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Mungkin itu adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Baiklah, aku akan menjagamu di sini. Kau boleh pergi. Gu Yanying menarik napas dalam-dalam. Angin panas berembus dari tubuhnya, mengubah salju menjadi hujan. Dia perlahan bangkit, terhubung dengan neraka angin panas semampunya, menyerap badai neraka ke dalam tubuhnya. Angin panas yang menyengat bertiup kencang, dan Li Qingshan merasakan sakit yang menusuk tulang. Dia juga mengerutkan kening. Ini hanyalah akibatnya. Berdiri di tengah, rasa sakit yang dialami Gu Yanying tidak perlu dikatakan lagi. Namun, di tengah udara yang berputar-putar, hanya ada pemahaman di wajahnya. Bahkan, dia bahkan tersenyum aneh. Wanita yang menyimpang, gerutu Li Qingshan. Apa katamu? Gu Yanying tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada apa-apa. Jika Paman Serigala datang, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memintanya untuk membelikanku minuman. Li Qingshan mengangkat bahu. Minuman keras Suangzu terkenal. Gu Yanying ragu-ragu. Jika aku tertidur, tarik aku kembali. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Gu Yanying perlahan-lahan terbang ke kedalaman lembah agar ia bisa terbiasa dengan rasa kantuknya. Namun, rasa kantuknya semakin kuat dan kuat tanpa ada niat jahat. Seolah-olah ia telah kembali ke masa ketika ia masih sangat muda dan dapat dengan mudah tertidur. Sosok setengah manusia setengah burung muncul dalam benaknya. Sosok itu tidak seanggun dan semegah manusia bersayap. Sosok itu memiliki paruh elang di wajahnya, dan tangannya adalah cakar yang bengkok. Tubuhnya ditutupi bulu abu-abu, tetapi tetap tampak seperti manusia. Suaranya juga tajam dan serak. Monster, adalah evaluasi yang paling akurat untuknya. Ayah, mereka semua memanggilku monster. Chapter 1153. Apa katamu? Aku putrimu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Dasar mesum, berdarah dingin, monster itu menerkamnya dan mencakar. Sebenarnya, aku punya kemampuan untuk mengubahmu menjadi manusia. Elang itu berdiri diam. Benarkah? Mata monster itu penuh harapan. Tetapi mengapa aku harus melakukan itu? Sang elang menatap ke kejauhan. Kamu, aku, monster itu juga bisa meneteskan air mata. Jika kamu ingin menjadi manusia, maka berkultivasilah. Jika kau ingin membenciku, benci saja aku. Sama seperti kamu membenci mereka, itulah kebebasanmu. Akhirnya elang itu menatapnya. Pergilah ke neraka, aku bukan putrimu. Monster itu mengepakkan sayapnya dan jatuh dari tebing dengan postur yang buruk. Itu juga kebebasanmu. Sepasang mata elang emas yang dingin itu tampak sedang menatapnya dari atas. Tiba-tiba dia merasa sedikit lebih terjaga. Kebebasan adalah hal yang mengerikan. Itulah perasaan terdalam yang dirasakannya saat itu. Elang muda itu jatuh dari tebing. Ia bisa terbang, bebas, atau jatuh, bebas. Ia sering bimbang antara dua perasaan ini. Ia tidak tahu apakah ia telah menembus awan dan terbang ke tempat yang tinggi, atau apakah ia akan jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Atau mungkin kedua perasaan itu nyata. Seiring ia berlatih hari demi hari, ia menjadi lebih kuat dan cepat, tetapi juga semakin dekat dengan kematian. Rasa kantuk pun datang dan semakin kuat. Angin panas yang menusuk tulang bertiup, dan tubuh serta jiwanya terasa seperti akan diterbangkan menjadi abu. Kedua perasaan rumit itu silih berganti, dan rasa kantuk berangsur-angsur menguasai. Istirahatlah. Apa gunanya bertahan seperti ini?
Yang ada hanya rasa sakit dan penderitaan saat kamu terjaga. Suara setipis benang sutra melayang di tengah angin panas yang berembus. Itu suaranya sendiri. Tanpa disadari, dia telah melewati batas terakhir dan mencapai bagian lembah yang lebih dalam. Li Qingshan mengaktifkan Mystic Light Illuminates All dan mengunci sosok Gu Yanying. Melihat rasa kantuk di wajahnya semakin jelas, dia tiba-tiba melolong ke langit. Raungannya mencapai telinga Gu Yanying. Dia sedikit terkejut dan menjadi lebih sadar. Dia terus melangkah maju. Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar di padang salju yang luas. Lolongan itu terdengar sedih dan penuh semangat kepahlawanan. Lolongan itu jelas tidak kalah dengan lolongan Li Qingshan. Pertama kali aku mendengarnya, lolongan itu berada ribuan mil jauhnya. Dia tiba di luar lembah. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria kekar berjalan keluar dari angin dan salju. Dia memiliki janggut hijau di wajahnya dan bulu putih salju tebal di bahunya. Bagian putih matanya yang berwarna coklat tua berkilauan dengan cahaya hijau samar. Raja Serigala, siapa namamu? Haha, aku tidak menyangka namaku akan menyebar sejauh ini. Li Qingshan tertawa. Nama yang agung yang mulia. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Pertempuran di Laut Tinta telah menggemparkan seluruh dunia, dan Raja Serigala Langit Beku, yang juga salah satu dari 10 Raja Iblis, merasa sangat tersentuh. Kekuatan Raja Naga Laut tidak diragukan lagi, tetapi dia sebenarnya kalah dari seorang junior yang telah berkultivasi kurang dari 100 tahun di wilayahnya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, kekuasaan layak dihormati. Aku juga, Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Aku telah menyiapkan jamuan makan di tenda emas Chanyu. Biarkan keponakanku keluar, jangan sampai tertidur di salju secara tidak sengaja. Kau akan mati kedinginan. Raja Serigala berjalan menuju lembah. Apa gunanya mengadakan perjamuan di dalam tenda? Mengapa kita tidak menggunakan gunung sebagai sinar dan langit sebagai tenda? Kita berdua saja bisa minum bersama. Li Qingshan menghalangi jalan Raja Serigala, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, harimau dan serigala bertarung. Kalau begitu aku akan lihat sejauh mana dia bisa melangkah kali ini. Jika Gu Yanying tidak bisa mendapatkan barang itu, pertarungannya akan sia-sia. Kudengar minuman keras di Provinsi Suang cukup enak. Li Qingshan melirik kantung anggur di pinggang Raja Serigala. Raja Serigala tidak mengatakan apapun. Dia melepaskan kantong anggur dan melemparkannya kepada Li Qingshan. Li Qingshan juga mengeluarkan labu anggur dan melemparkannya kepada Raja Serigala. Minuman keras itu masuk ke tenggorokannya, dan rasanya seperti api dan pisau, seolah-olah dunia es dan salju telah berubah menjadi lautan magma. Dia menghabiskan setengah dari anggur dalam kantung anggur itu dalam sekali teguk. Li Qingshan memuntahkan seteguk alkohol panas. Anggur yang enak. Raja Serigala mengerutkan kening, merasa sedikit sakit hati. Kantong anggurnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Tidak mudah untuk menyeduh anggur roh yang disimpan di dalamnya. Li Qingshan minum setidaknya 500 kg sekaligus. Jika seorang Raja Iblis biasa berani minum seperti ini, mereka pasti akan mabuk. Li Qingshan, di sisi lain, tampak berseri-seri dan bersemangat tinggi. Raja Pohon Beringin. Raja Serigala membuka labu anggur dan mencium aura Raja Pohon Beringin. Kiroh di dalamnya begitu pekat sehingga bahkan dia pun tergoda. Itu juga mengandung jejak hukum mistis langit dan bumi. Anggur Li Qingshan dibuat dengan menggunakan getah batang pohon Raja Pohon Beringin dan kekuatan para dewa. Anggur itu bahkan lebih berharga daripada anggur Raja Serigala. Oh ya, apakah kamu punya gelas anggur? Li Qingshan tiba-tiba bertanya. Anda menggunakan gelas anggur. Sebenarnya, aku hanya menggunakan satu, yaitu yang berkaki 3. Kelihatannya terbuat dari perunggu, tetapi sebenarnya tidak. Itu satu set lengkap yang terdiri dari 9 kaki. Li Qingshan memberi isyarat dengan tangannya dan tiba-tiba berkata, kamu juga harus punya satu di sini. Wajah Raja Serigala perlahan-lahan menjadi gelap. Dia mengeluarkan sebuah benda dari dadanya. Apakah ini cangkir anggur yang kamu inginkan? Di tangannya ada sebuah kuali kecil berkaki 3, yang diukir dengan pemandangan Provinsi Frost. Kuali itu lebih putih daripada kuali Provinsi Mist, seolah-olah telah diwarnai dengan lapisan es. Itu adalah kuali Provinsi Frost. Benar sekali, itu dia. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tangannya sedingin es. Berani sekali kau, Tuan. Beraninya kau menggunakan 9 kuali sebagai cangkir. Raja Serigala mencengkeramnya dengan kuat. Ini tidak terlalu berguna bagiku, tapi sangat cocok sebagai cangkir anggur. Li Qingshan mencoba menggunakan kekuatan, tetapi kuali Provinsi Frost tidak bergerak sama sekali. Dia mengerti bahwa itu bukan hanya kekuatan Raja Serigala, tetapi juga berat kuali itu sendiri. Kedua kekuatan yang digabungkan pasti tidak dapat mengguncangnya dengan mudah. Tempat yang sangat dingin seperti ini tidak cocok untuk pohon beringin tumbuh. Raja Serigala tersenyum kejam. Lapisan es yang menutupi kuali Provinsi Frost menyebar di sepanjang tangan Li Qingshan menuju tubuhnya, membungkusnya sepenuhnya dalam sekejap mata. Bocah bodoh, biarlah jika aku tidak melakukan apapun, tapi kau sebenarnya mencoba mengambilnya. Kau yang memintanya. Saya pikir tempat ini memang membutuhkan sedikit tanaman hijau. Li Qingshan tersenyum bangga. Tanah di bawah kakinya retak, dan dia perlahan menarik kuali Provinsi Frost. Wajahnya yang tersenyum telah berubah menjadi kepala lembu, yang langsung membuatnya tampak sederhana dan jujur. Raja Serigala merasakan kekuatan yang tak tertahankan dan melimpah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Seberapa berat kuali Provinsi Frost? Di bawah kendalinya, kuali itu bahkan lebih berat dari gunung. Seberapa besar kekuatan fisik yang dimiliki bajingan ini? Dia ingin menarik kembali kuali Provinsi Frost, tetapi kuali itu tampaknya telah tersedot ke tangan Li Qingshan. Kulit Li Qingshan juga berubah menjadi kulit lembu hijau untuk menahan serangan embun beku.
Kakinya terbenam dalam tanah saat energi terus mengalir ke tubuhnya. Dia berpikir, hei, serigala tua bodoh. Tidak apa-apa jika kau membiarkanku melihatnya, tetapi kau benar-benar berani membiarkanku mengambilnya. Aku benar-benar tidak menginginkannya lagi. Bocah nakal, lepaskan. Raja Serigala mengeluarkan kata-kata itu dari sela-sela giginya. Karena kamu sudah mendengar namaku, maka pernahkah kamu mendengar tentang apa? Chapter 1154. Saat kuali Provinsi Suang terlepas dari tangannya, Raja Serigala masih tampak tidak percaya. Dia benar-benar telah dirampok di Provinsi Suang. Dan itu adalah perampokan terbuka. Dan itu adalah kuali Provinsi Suang. Bajingan, wajah Raja Serigala itu menonjol dan bulunya tumbuh. Dia memperlihatkan wujud serigalanya dan menerkam Li Qingshan. Li Qingshan terdorong ke belakang dan punggungnya terbanting ke dinding batu. Dengan suara gemuruh yang keras, separuh gunung gajah putih runtuh dan berserakan. Puing-puingnya berterbangan di udara sejauh ratusan mil. Li Qingshan berbaring di tumpukan batu dan menggoyangkan kepala bantengnya yang besar. Di belakangnya, dalam asap dan debu, seekor serigala raksasa menatapnya dengan ganas. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan hendak menggigitnya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat gerakan berhenti. Kemudian, dia memegang kuali Provinsi Suang yang bergetar di satu tangan dan mengangkat kantong anggur dengan tangan lainnya. Dia menuangkan anggur ke dalam kuali dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia mengerutkan bibirnya, tidak terasa istimewa. Raungan serigala yang marah bergema di dataran es, namun kemudian, seekor iblis lembu bangkit dari tanah dan melemparkan serigala besar itu. Serigala iblis yang melaporkan berita itu berjongkok di gunung bersalju beberapa ratus mil jauhnya dan melihat dua sosok besar yang bertarung di tengah badai salju. Kali ini, sang raja takut akan masalah dan bertemu dengan sosok yang ganas. Kau, beraninya kau. Geram Raja Serigala dan badai salju pun semakin ganas. Terima kasih, ini bukan apa-apa. Li Qingshan mengusap kepalanya dan tertawa. Mati saja untukku. Raja Serigala mengeluarkan napas dingin. Ayo, ayo, ayo. Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Li Qingshan memegang kuali Provinsi Suang di punggungnya dengan satu tangan, dan memberi isyarat kepada Raja Serigala dengan tangan lainnya. Lalu, dia dibekukan oleh nafas dingin dan membeku dalam posisi provokatif ini. Raja Serigala menggigit tenggorokan Li Qingshan. Setiap giginya bersinar dengan kilau hitam. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya yang paling merusak, ciuman kematian. Itu dapat menembus tubuh musuh dan langsung menggigit jiwa suci mereka. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan atau vitalitas mereka, mereka tetap akan kehilangan lapisan kulit jika digigit. Wah, Li Qingshan menghancurkan es di tubuhnya, tetapi dia terlambat. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dia menyeringai. Raja Serigala tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Gigitannya yang penuh tekad meleset dari sasaran. Tepat saat dia hendak menyesuaikan posturnya, Li Qingshan membuka tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeramnya, mempercepat langkahnya menuju Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat kuali Prefektur Frost. Pedang itu menghantam kepala Raja Serigala. Ledakan. Raja Serigala terlempar dan merasa pusing. Kalau bukan karena dia adalah penguasa kuali Prefektur Frost, otaknya pasti akan meledak. Dia terkejut sekaligus marah. Dia sudah lupa sudah berapa tahun sejak dia menderita kerugian sebesar itu. Li Qingshan melirik tangan yang memegang kuali. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, maaf, posisimu tadi benar-benar terlalu sulit. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Namun, kau nampaknya jauh lebih lemah dari Raja Naga Laut. Masih banyak bahaya dalam pertempuran di Mohai, dan Raja Serigala ini sama sekali tidak mengancamnya. Dia mengira pihak lain memiliki kemampuan ilahi bawaan, jadi dia bersiap untuk bersikap ekstra serius. Namun, dia lupa. Raja Naga Laut hanya bisa mengancamnya dengan mengandalkan Mohai yang ditinggalkan oleh 5 dewa abadi. Selain dari 1000 tahun melukis, semua gerakannya yang lain tidak berguna. Jika bukan karena tubuhnya yang abadi, dia mungkin benar-benar akan dibantai oleh Raja Naga. Tidak memiliki kemampuan ilahi bawaan merupakan kelemahan terbesar Raja Naga, tetapi kekuatannya secara keseluruhan tidak lebih lemah dari 10 Raja Monster lainnya. Fakta bahwa Li Qingshan mampu mengalahkan Raja Naga di Mohai bahkan tanpa menggunakan Phoenix Nirvana sudah menjadi buktinya. Kekuatannya telah melampaui 10 Raja Monster. Bukan karena Raja Serigala terlalu lemah, tetapi dia terlalu kuat. Anda bajingan. Raja Serigala menggertakkan giginya dan kembali ke wujud manusianya. Ia melambaikan bendera hitam besar dengan totem serigala yang sedang berlari di atasnya. Bendera itu menunjuk ke langit dan awan bersalju yang tak terbatas. Tiba-tiba, sebuah bintang menyala. Totem serigala, ini adalah kepercayaan tertinggi Provinsi Suang, yang menghimpun kekuatan kepercayaan miliaran orang. Objek kepercayaan mereka tentu saja bukanlah Raja Serigala Langit Beku, melainkan Serigala Rakus, yang legendaris. Orang-orang di Provinsi Suang mengaku sebagai keturunan Raja Serigala, dan Raja Serigala adalah penguasa Provinsi Suang. Ada hubungannya dengan ini. Wolf Totem adalah kartu truf terkuat milik Skyfrost Wolf King, dan dapat memanggil Voracious Wolf Star untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sekarang setelah dilepaskan, jelas bahwa kartu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bintang serigala gagak itu bersinar dan menyemburkan seberkas cahaya bintang. Tampaknya bintang itu jatuh dari langit yang jauh, tetapi dalam sekejap mata, bintang itu menembus awan dan salju. Sebelum cahaya bintang turun, Li Qingshan merasakan bahaya besar. Meskipun tengkoraknya keras dan kulit kepalanya kuat, dia mungkin tidak dapat menahan cahaya bintang ini. Dia berguling di tanah dan berubah menjadi kura-kura roh. Di satu sisi, dia menekan kuali Prefektur Frost dengan kuat sementara di sisi lain, dia menggunakan cangkang kura-kura untuk memantulkan kembali cahaya bintang. Tentu saja, itu bukan pantulan langsung.
Dia juga meminta kura-kura roh untuk memeriksa dan sedikit menyesuaikan sudut cangkang kura-kura. Akibatnya, tepat saat Raja Serigala melambaikan totem serigala, dia merasakan sakit di perutnya. Dia melihat ke bawah dengan kaget dan melihat perutnya telah tertusuk oleh cahaya bintang. Lukanya masih berkilauan dengan cahaya bintang. Dia menutupi perutnya dan setengah berlutut di tanah. Gerakan ini terlalu cepat dan terlalu kuat. Bahkan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia buru-buru menutupi luka di perutnya dengan Wolf Totem, dan menyerap bintik-bintik cahaya bintang. Untungnya, dia adalah pemilik Wolf Totem, atau dia mungkin akan terluka parah. Li Qingshan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, dia menekan dan memurnikan kuali prefektur Frost dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, kepala seperti naga kuno menyembul dari cangkang kura-kura dan tertawa keras. Hahaha, idiot. Keluarlah dari sini. Keluarlah kau dari sini. Raja Serigala menjadi sangat marah. Dia menyerang tanpa peduli dan memukuli kura-kura roh itu dengan keras. Li Qingshan menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kura dan terus memurnikan kuali prefektur Frost sambil tertawa. Bodoh, bodoh, bodoh. Suara gemuruh itu sampai ke telinga Gu Yanying, namun sepertinya datangnya dari tempat yang sangat jauh. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan rasa kantuk yang tak bernama itu. Bahkan siksaan yang mengerikan itu mulai berkurang intensitasnya. Ini bukan pertanda baik. Namun, rasa kantuk ini adalah petunjuk terbaik. Ia harus menemukan inti rasa kantuk itu. Cakar dan taring tajam Raja Serigala jelas tidak dapat melakukan apapun terhadap kura-kura roh. Ciuman kematian menggigit cangkang kura-kura dengan ganas, tetapi tidak berhasil menggigit jiwa musuh. Sebaliknya, ia merasa kendalinya atas kuali prefektur Frost semakin melemah. Ia sangat marah, tetapi tidak bisa melampiaskannya. Tiba-tiba, ia berbalik dan menatap Gu Yanying. Cahaya ganas melintas di matanya. Saya sarankan kamu untuk tidak mencari kematian. Jika kamu tidak pergi sekarang, akan sulit untuk pergi nanti. Suara Li Qingshan yang berat terdengar dari cangkang kura-kura, tetapi membuat Raja Serigala merasa sangat dingin. Kekuatan Li Qingshan telah jauh melampaui harapannya, dan kemampuannya tidak terhitung banyaknya. Jika terus berlanjut, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Di bawah tatapan mata serigala, hati Gu Yanying bergetar. Dia terbangun dari tidur panjangnya. Ini dia. Mengabaikan ancaman Raja Serigala, dia mengeluarkan bulu burung pembelah ruang dan menebas ruang di depannya. Ruang itu terbelah. Serangga berwarna-warni yang tampak sangat biasa itu disegel dalam permata yang sepenuhnya transparan. Ia membentuk eksistensi yang mirip dengan ember, tertidur dengan tenang di ruang itu. Itu benar-benar. Chapter 1155. Raja Serigala tiba-tiba berbalik dan mendorong dengan ujung kakinya, berubah menjadi kabur dan bergegas pergi. Asal dia bisa mendapatkan barang ini, semua penghinaan yang dideritanya kali ini bisa dianggap terbayar. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Li Qingshan melompat. Awalnya, dia berencana untuk mengejar, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia memperlambat langkahnya dan maju perlahan. Serangga warna-warni yang mengintai di udara melepaskan riak-riak tak terlihat yang paling dekat dengan Gu Yanying. Bahkan desiran angin panas yang menderu pun menjadi tenang. Raja Serigala tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak menguap. Rasa kantuk tiba-tiba menyerbunya seperti air pasang. Ia berpikir, oh tidak, aku terlalu bersemangat. Kekuatan serangga ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Daerah terlarang itu tidak pernah cocok untuk dimasuki dengan cepat, tetapi setelah Gu Yanying menerobos ruang dan mengungkap asal-muasal kekuatan di daerah terlarang, serangga warna-warni, kekuatan yang dilepaskannya menjadi lebih dahsyat lagi. Dengan bunyi keras, Raja Serigala terjatuh dari udara dan tertidur lelap. Li Qingshan memanfaatkan waktu saat Raja Serigala kehilangan kesadaran untuk sepenuhnya menekan dan memurnikan kuali Provinsi Frost. Dia menyaksikan ruang yang terkoyak itu perlahan-lahan tertutup. Dia mengulurkan tangannya dan menarik keluar ember dengan kekuatan yang tak terlihat. Saat serangga itu mendekatinya, dia juga merasakan rasa kantuk yang tak terkendali. Bersamaan dengan keracunan dari alkohol yang kuat, tubuhnya segera bergoyang sedikit. Serangga ini memang hebat, tapi kalau tidak ada efeknya, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi Raja Manusia Bulu? Dia mengendalikan jarak antara dirinya dan cacing kecil itu saat dia perlahan mendekati sisi Raja Serigala. Pertama, dia melepaskan totem serigala, dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Kemudian, dia melepaskan kalung taring serigala di leher Raja Serigala. Taring serigala terbesar di tengah adalah cincin Sumeru yang tampak aneh. Setelah melakukan semua itu, dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang Ends Frenzied miliknya. Dia ingin melenyapkan sumber masalah itu untuk selamanya. Apa tempat ini, jiwa pedang yang hingar-bingar itu pun tertidur. Namun, Raja Serigala menggigil. Wajahnya berubah seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari mimpinya. Li Qingshan memikirkannya dan menyimpan kembali bilah pedangnya. Bukannya dia tiba-tiba menjadi penyanyang dan teringat berbagai ajaran Biksu Unraget. Akan tetapi, akan sangat sulit untuk membunuh Raja Serigala dengan serangan ini. Sebaliknya, serangan ini akan membuat Raja Serigala gelisah dan membuatnya terbangun. Jika itu benar-benar sampai pada titik meledaknya inti monster seseorang dan musnah bersama-sama, itu tidak akan ada artinya. Maka, ia melemparkan cacing kecil itu ke padang Asura, dan cacing itu segera merasa pikirannya jernih. Tanpa menunggu Raja Serigala bangun, dia melesat ke samping Gu Yanying, menggendongnya, melebarkan sayapnya, dan terbang ke langit. Sesaat kemudian, lolongan serigala histeris bergema di dataran es. Li Qingshan, kau dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan. Li Qingshan terkekeh dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Cangkang penyuruh yang mendalam membentuk bola di sampingnya, sepenuhnya menyembunyikan aura mereka saat melayang sangat tinggi di langit.
Gu Yanying tetap tertidur dalam pelukannya. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Raja Serigala Es Langit, dan neraka angin panas telah menguras semua kekuatannya, jadi dia berada dalam kondisi lemah yang langka. Wajah yang dikenalnya itu pernah memikat hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya sekarang. Tepat ketika ujung jarinya hendak menyentuh wajahnya, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tersenyum meremehkan. Apakah karena kamu tidak tahan, atau karena kamu tidak bisa menerima ini? Akibatnya, dia berhenti bergerak. Dia hanya duduk di sana dengan kaki disilangkan, membiarkan wanita itu berbaring dalam pelukannya dengan tenang. Langit begitu biru hingga hampir transparan. Awan putih naik dan turun tanpa suara. Gu Yanying tertidur dengan tenang. Dalam keadaan linglung, dia telah kembali ke tebing yang sepi. Akhirnya dia bukan lagi monster, dan dia telah membuat siapapun yang berani memanggilnya seperti itu membayar harganya. Dia merasa agak puas diri. Kemudian, dia mengingat semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, identitas ini telah membantunya dengan luar biasa. Sekarang, dia akhirnya menjadi cukup kuat. Dia yakin bahwa dia bisa memaafkan dan memaafkan. Dapatkah dia membayangkan bahwa dia melakukan itu demi kebaikannya sendiri? Hasilnya, dia berdiri di hadapannya sekali lagi. Sebenarnya, sejak kamu lahir, aku sudah memiliki kemampuan untuk mengubahmu menjadi manusia. Satu kalimat darinya telah menghancurkan seluruh pertahanannya. Ini adalah hal terakhir yang ingin dipikirkannya. Bukankah ini sesuatu yang tidak penting baginya? Lalu apa sebenarnya yang membuatnya bertahan selama bertahun-tahun? Dia tersenyum dengan susah payah. Jika ini untukku, bukankah ini terlalu kejam? Tes, bukan itu masalahnya. Sumber daya yang Anda terima bukanlah cinta atau bantuan. Rasa sakit yang Anda derita bukanlah pelatihan atau ujian. Semua ini adalah takdir Anda, pilihan Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Satu-satunya hal yang kuberikan padamu adalah kebebasan. Kuharap kau akan menyukainya. Ayah, apakah ayah membenciku? Karena saya, tidak. Jawaban dingin itu membangunkannya dari tidur lelapnya. Dia menatap mata hitam pekat Li Qingshan dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana tidurmu? Berapa lama aku tidur? Gu Yanying menekan lututnya dan menopang dirinya sendiri. Dia mengusap-usap bagian antara kedua alisnya. Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Tidak lama, kata Li Qingshan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci, tetapi sikap tenangnya tidak menoleransi sedikitpun. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Gu Yanying bangkit dan meregangkan tubuhnya. Tentu saja, Li Qingshan mengeluarkan lapangan Asura. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi. Gu Yanying telah menentukan arah dan hendak terbang ke kota di antara awan. Tunggu, Li Qingshan menarik lengan bajunya. Benda ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Begitu dikeluarkan, kau dan aku juga akan terkena dampaknya. Bagaimana kau berencana menggunakannya? Kita akan mengunjungi Raja Manusia Bersayap dan meminta putramu. Dia pasti akan mengizinkan kita masuk ke kota di antara awan. Dia bahkan mungkin akan mengadakan perjamuan untuk mengundang kita. Kau bisa mengeluarkan serangga itu secara diam-diam dan memecahkan ember di bagian luarnya untuk melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Lalu kita semua akan tertidur. Apakah tidak ada cara untuk memperbaikinya? Ngomong-ngomong, apa serangga kecil ini? Kelihatannya bukan monster. Aneh banget. Ini adalah serangga tidur. Ini bukan serangga sungguhan. Ini semacam teknik sihir. Ini adalah kondensasi kekuatan yang dahsyat. Dengan level kita, mustahil bagi kita untuk mengendalikannya. Jadi, kita hanya bisa menggunakan metode yang paling bodoh. Serangga ngantuk. Meskipun kemampuan Li Qingshan untuk menerima berbagai hal telah menjadi jauh lebih kuat setelah menyaksikan efek bulu yang bertahan lama dengan Gu Yanying, dia tetap tidak dapat menahan rasa takjub begitu dia memikirkan bagaimana tempat terlarang yang terkenal di 9 provinsi sebenarnya berasal dari satu teknik. Dia bahkan menghapus kesombongannya. Kota di antara awan adalah tempat tinggal manusia bersayap. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Raja Manusia Bersayap akan tertidur sebelum kita? Dia orang tua. Orang tua selalu mengantuk. Gu Yanying memberikan alasannya setelah memikirkannya. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa saya mendengar bahwa semakin tua seseorang, semakin sedikit waktu tidurnya? Begitukah? Gu Yanying sedikit terkejut. Dia berkata dengan tegas, kalau begitu, kita hanya bisa bertaruh. Hei, tidakkah menurutmu kau terlalu cemas? Li Qingshan mengerutkan kening. Ia merasa bahwa Gu Yanying terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Masalah ini menyangkut nyawa putramu. Jika kita terlambat, dia mungkin akan dimurnikan menjadi pil oleh Raja Manusia Bersayap. Apakah kamu tidak cemas sama sekali? Tanya Gu Yanying. Chapter 1156. Seperti yang diduga, kamu tidak selembut itu. Gu Yanying mengerti. Komandan Gu, Anda harus memikirkan masalah Anda sendiri. Jangan berpura-pura peduli dengan kehidupan orang lain. Kata Li Qingshan dengan tidak senang. Baiklah, aku mengakuinya. Namun, kita telah menipu Raja Serigala kali ini. Kita tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kita telah memperoleh cacing tidur terlalu lama. Jika Raja Bulu mengetahuinya dan bersiap terlebih dahulu, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Gu Yanying masih bersikeras. Aku akan meminta saran dari Raja Pohon Beringin. Tidak akan butuh waktu lama. Cacing tidur bukanlah sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Bahkan Raja Pohon Beringin tidak akan memiliki tindakan pencegahan yang baik. Bahkan jika dia memilikinya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipersiapkan dalam waktu singkat. Itu akan membuang-buang waktu. Itu belum tentu benar. Keduanya terlibat dalam perang kata-kata, tak satu pun mengalah. Di bawah langit biru dan di atas awan putih, suasana masih tenang dan damai, tetapi suasana menjadi agak tegang.
Li Qingshan mengerutkan bibirnya, menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia telah mendominasi selama beberapa dekade dan telah lama terbiasa bertindak sendiri. Dia memiliki seperangkat prinsipnya sendiri. Ketika saatnya untuk maju, dia lebih baik mati daripada mundur. Ketika saatnya untuk mundur, dia tidak akan berlama-lama untuk bertarung. Dia bukanlah seseorang yang akan dengan mudah mengubah pikirannya. Baik, Gu Yanying menghela napas. Tepat ketika Li Qingshan mengira dia akan menyerah dalam perdebatan itu, dia tiba-tiba membelalakan mata elangnya dan menatap lurus ke arah Li Qingshan. Kalau begitu, aku tidak memohon padamu sekarang. Sebaliknya, aku ingin kamu memenuhi janjimu di masa lalu dan membalas budiku. Kamu setuju atau tidak? Kau, Li Qingshan sedikit terkejut. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kau tidak berbicara tentang persahabatan dengan mengatakan itu. Ya, aku berbicara tentang persahabatan, kata Gu Yanying dengan tegas. Li Qingshan menutup matanya dan membukanya lagi. Dia membuka matanya lagi. Baiklah, aku setuju. Terima kasih. Gu Yanying tampak meminta maaf. Li Qingshan mendengus dingin dan tidak memandangnya. Gu Yanying tersenyum tak berdaya dan segera menahan diri. Ayo pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Li Qingshan sudah terbang ke langit dan pergi. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dan mengikutinya dari dekat, terbang ke arah kota di antara awan. Kota di antara awan. Matahari pagi bersinar ke dalam aula yang luas. Li Fengyuan terbaring di tanah sambil mendengkur keras. Karena tidak dapat memikirkan jalan keluar, dia hanya minum sepuasnya di pesta, dan kemudian tidur sampai sekarang. Raja manusia bulu Bai Chen tengah duduk di singgasana tak jauh dari sana, sambil perlahan-lahan menyeruput cangkir anggurnya. Dia mempelajari Li Fengyuan dengan saksama. Saya mengagumi keberaniannya. Dia masih bisa tidur dalam situasi seperti itu. Bangun, Bai Jie melangkah maju dan menendang Li Fengyuan. Sudah fajar, Li Fengyuan meregangkan tubuhnya dan melihat keluar jendela. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas dengan perjamuan ini? Raja bulu menghabiskan anggur di cangkirnya. Tanyanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Li Fengyuan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi dia diam-diam mengeluh. Aula ini seperti sangkar besar baginya. Tidak peduli seberapa sopan Raja Bulu berpura-pura, dia tidak bisa lolos dari pisau ini. Sekarang, aku juga punya permintaan kecil. Aku harap kau tidak menolaknya. Raja Bulu memainkan cangkir anggur yang kosong. Teman, tolong beritahu aku. Aku bisa membantu selama itu masih dalam kemampuanku. Li Fengyuan tahu bahwa jika dia tidak bekerja sama sekarang, Raja Bulu akan benar-benar berselisih dengannya, jadi dia setuju saja. Bagus sekali. Aku hanya butuh setetes darahmu. Raja Bulu mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih bersih meliuk ke arah Li Fengyuan seperti ular panjang. Li Fengyuan menelan ludah dan menahan keinginan untuk menghindar. Ia menatap tanpa daya saat sinar putih itu tiba di depannya, menusuk ujung jarinya, dan mengeluarkan setetes darah burung phoenix. Darah burung phoenix merah terang bersinar dengan cahaya yang membara. Darah itu mengikuti sinar putih kembali ke Raja Bulu dan langsung memasuki tubuhnya. Raja Bulu memejamkan matanya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kekuatan hidup yang murni dan panas ini merupakan godaan yang mematikan baginya, yang berada di ambang kematian. Dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghisap semua darah Phoenix Li Fengyuan hingga kering. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mengatasi dorongan ini. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Sinar putih di matanya menyusut, dan Li Fengyuan akhirnya merasa rileks. Baru saja, dia siap untuk mati bersama Raja Bulu, tetapi dia tahu bahwa dalam situasi ini, tidak akan semudah itu bahkan jika dia ingin mati. Ia benar-benar berada dalam situasi di mana ia tidak bisa mati dan hanya bisa diinjak-injak. Rasa tidak berdaya yang mendalam ini menyebabkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hatinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Yang mulia, bagaimana perasaanmu? Bai Jie bertanya dengan khawatir. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Raja Bulu membuka matanya, wajahnya kemerahan dan berseri-seri, dan dia mengucapkan, bagus, 3 kali. Seperti yang dikatakan legenda, darah burung Phoenix dapat memperpanjang umur seseorang. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah bulu biru pucat itu juga sedikit bergetar, dan rasanya seperti menyatu dengan garis keturunannya. Meskipun bulu ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan tampaknya memiliki warisan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini dengan baik, apalagi mewarisinya. Karena Raja Bulu bukanlah ras bulu yang sebenarnya, ia tidak dikenali oleh bulu ini. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan bulu tersebut. Jika tidak, ia tidak perlu khawatir tentang masa hidupnya. Sebagai raja semua burung, burung Phoenix memiliki kedekatan bawaan dengan seluruh ras bulu. Apa yang ia rasakan sekarang membenarkan spekulasi awalnya. Bulu ini sangat dekat dengan garis keturunan burung Phoenix. Jika ia berhasil bertukar darah, ia akan memiliki garis keturunan burung Phoenix, dan itu tidak hanya akan memperpanjang umurnya. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan cangkir anggur giok putih menjadi bubuk. Wajahnya penuh dengan senyuman. Bawakan anggurnya, teriak Li Fenghua, membuyarkan lamunan Raja Bulu. Kurang ajar, Bai Jie melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk memberinya pelajaran. Berhenti, perintah Raja Bulu. Yang mulia, berikan dia anggur terbaik. Pergi dan dapatkan pil ibu awan. Pil ibu awan. Bai Jie terkejut. Pil ibu awan dipadatkan dari saripati awan. Tidak mudah untuk disempurnakan, dan dianggap sebagai pil terbaik dari ras bulu. Bahkan di antara ras bulu, hanya sedikit yang bisa menggunakannya. Silakan, kurangi saja dari jatahku. Aku tahu apa yang kulakukan. Raja Bulu berkata kepada Li Fengyuan dengan ramah, jangan marah.
Aku akan mengganti kerugianmu. Tidak semuanya bisa dibuat dengan ramuan. Li Fengyuan berkata dengan marah. Burung phoenix dibesarkan seperti babi. Tidak, itu bahkan lebih buruk dari babi. Seekor babi hanya perlu ditusuk sekali, dan dagingnya tidak perlu dipotong setiap hari. Penghinaan itu tak terlukiskan. Saya mengerti perasaan Anda, tetapi sayangnya, hanya ini yang dapat saya lakukan. Bukankah kata, umur panjang, adalah yang dicari oleh para pembudidaya? Raja Bulu mendesah, seolah-olah dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Li Fengyuan meninggalkan kota di antara awan. Tidak seorang pun tahu seberapa jauh burung phoenix ilahi akan tumbuh, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman ini adalah dengan membunuhnya. Dia melirik bulu hijau pucat itu. Saat dia menguasai kekuatan di dalamnya, dia akan membunuh Li Qingshan juga. Kemudian, dia akan menghancurkan dinasti Xia besar dan membiarkan dewa sejati menguasai dunia ini lagi. Ras bulu secara alami akan menjadi penguasa tertinggi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari langit. Di mana Raja Manusia Bersayap? Chapter 1157. Di tengah gemuruh itu, pegunungan awan yang mengelilingi kota di antara awan tiba-tiba berhamburan bagaikan asap, seolah-olah sebuah topan telah lewat. Gelombang aura iblis membumbung tinggi ke langit, langsung menyelimuti seluruh kota awan. Langit biru yang cerah tampak diwarnai dengan lapisan merah tua. Para manusia bersayap merasa ngeri dan melihat ke arah suara itu. Siapa kau? Beraninya kau bertindak kejam di kota di antara awan. Lebih dari 10 sinar cahaya putih membumbung tinggi dari dalam kota. Mereka semua adalah ahli dari klan bersayap yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Aura mereka menyatu membentuk lautan cahaya yang menyerbu ke arah langit merah gelap. Namun, dalam waktu singkat, mereka benar-benar tidak mampu menembus aura iblis yang melonjak. Mereka semua sangat terkejut bahwa ternyata ada ahli yang begitu kuat di dunia ini. Li Qingshan, itu kamu. Bai Jie mengerutkan kening dan menatap sepasang mata merah di langit. Berbeda dengan keadaannya yang malas dan mabuk hari itu. Kali ini, ia datang dengan amarah. Ia benar-benar memiliki momentum yang dapat menelan gunung dan sungai, yang membuatnya diam-diam terkejut. Kalau saja bukan karena kota di antara awan di belakangnya dan raja bersayap di kota itu yang dapat diandalkan, dia pasti ingin berbalik dan melarikan diri. Pelacur, ketika Li Qingshan melihat bahwa itu adalah dia menjadi semakin marah dan berani membuka tangan kanannya. Bai Jie tiba-tiba merasakan kekuatan tak kasat mata mencengkramnya, dan tubuhnya tanpa sadar terbang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Cahaya putih melonjak dari tubuhnya saat dia mengepakkan sayapnya yang putih bersih untuk melawan. Pada saat yang sama, dia menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Anak panah itu berubah menjadi pilar cahaya yang melonjak dan bersiul di langit. Jadi dia adalah Li Qingshan, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Namun, sekuat apapun dirimu, kamu hanyalah satu orang. Beraninya kamu datang ke kotaku di antara awan dan bertindak kejam. Kamu benar-benar gegabah. Dengan pemikiran ini, manusia bersayap menyerang pada saat yang sama. Manusia bersayap membanggakan diri mereka karena elegan. Mereka tidak suka dan tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Setiap kali mereka menyerang, garis-garis cahaya putih akan muncul. Teknik ini tidak hanya cepat dan dahsyat, tetapi juga memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan memutuskan sungai. Seolah-olah hukuman surgawi telah menimpa dunia, langsung menenggelamkan Li Qingshan. Ayah tertua, Li Fengyuan berteriak kaget dan ingin terbang, tetapi cahaya putih melilit lehernya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Raja Manusia Bulu. Ayahku sudah datang, tamatlah riwayatmu. Teriak Li Fengyuan. Oh, Raja Manusia Bulu tidak terlalu memikirkannya. Tahukah kau apa yang terjadi pada Raja Naga Laut? Ini bukan laut tinta. Bagus sekali, karena dia berinisiatif untuk menyerahkan dirinya kepadaku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ini akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Raja Manusia Bersayap tiba-tiba tampak terkejut. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Li Qingshan sama sekali tidak bergerak. Potongan-potongan cangkang penyuruh yang mendalam muncul saat ia menggunakan kemampuan bawaannya, refleksi terakhir matahari terbenam yang memantulkan semua serangan. Ia tidak hanya memantulkannya kembali, tetapi ia juga menyesuaikan sudut serangan secara halus. Dia mengumpulkan cahaya menjadi seberkas cahaya dan menembakkannya ke Bai Jie. Mata Bai Jie dipenuhi cahaya. Mulutnya sedikit terbuka, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya. Sinar cahaya ini telah mengumpulkan kekuatan penuh dari semua pembangkit tenaga manusia bersayap. Dia pasti akan musnah dari dalam, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, berbagai rumor tentang Li Qingshan kembali terlintas di benaknya. Dari kehancuran gunung api meleleh hingga pembantaian naga laut tinta, mungkin memprovokasi dia bukanlah pilihan yang tepat. Kau ingin memaksaku meninggalkan kota di antara awan. Oke, ayo kita pergi menemui ayah besarmu. Keterkejutan di wajah Raja Manusia Bulu memudar, dan dia kembali tenang. Dia mengepakkan sayapnya lembut, dan bulu-bulunya yang berwarna hijau tua bergetar pelan, membelah angkasa. Sebelum Li Fengyuan sempat menjawab, dia sudah tiba di luar kota di antara awan. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi matanya. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia tidak menyangka Li Fengyuan akan tiba-tiba muncul. Sudah terlambat baginya untuk berhenti sekarang. Yang mulia, Bai Jie memandang sosok yang dikenalnya menghalangi jalannya dan merasa sangat gembira. Raja Manusia Bulu menoleh ke belakang dan mengangguk sedikit. Ia mengepakkan sayapnya lagi, dan serangan yang dapat memusnahkan gunung itu sepenuhnya ditelan ke dalam ruang yang terkoyak, seolah-olah ruang itu tidak pernah ada. Li Qingshan sedikit mengendur dan menjadi lebih waspada. Seperti yang dikatakan Gu Yanying, Raja Manusia Bulu bukanlah orang yang remeh.
Dengan kemunculannya, bahkan medan gaya bumi yang tak terhentikan pun terputus. Raja Manusia Bulu hanya berdiri di sana, tetapi dia tampak berada di dunia lain. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan secara normal. Pada saat ini, Gu Yanying tiba di belakangnya. Melihat ini, dia diam-diam memberinya acungan jempol. Menarik Raja Manusia Bulu dan para tokoh kuat Manusia Bulu lainnya keluar dari kota di antara awan niscaya akan sangat meningkatkan peluang mereka dalam memenangkan pertempuran ini. Meskipun dia agak tidak senang, dia tetap tenang dan menyusun strategi dalam pertempuran sesungguhnya. Dia membuat orang merasa tenang dan merupakan mitra yang sangat baik untuk diajak bekerja sama. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan, karena dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Ayah tertua, Li Fengyuan berteriak, hatinya terasa hangat, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan lagu anak-anak yang dinyanyikan Li Qingshan untuknya. Di dunia ini, hanya ayah yang baik. Seorang anak tanpa ayah bagaikan sehelai rumput. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Li Qingshan berkata dengan lembut. Dia kemudian menatap Raja Manusia Bulu dan bertanya, apakah kamu Bai Chen? Benar sekali, kenapa kau datang ke kotaku di antara awan untuk membuat masalah? Raja Manusia Bulu membalas. Sudahlah, lupakan saja, biarkan dia pergi, kata Li Qingshan. Ini adalah tamu penting yang aku undang. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi begitu saja? Kata Raja Manusia Bulu sambil tersenyum. Li Fengyuan ingin membantah, tetapi benang tipis di lehernya tiba-tiba mengencang. Tamu yang penting. Li Qingshan tertawa dingin. Aku juga diundang ke kota di antara awan. Apakah aku juga, tamu penting? Tentu saja. Raja Manusia Bulu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, mengapa kita tidak berkumpul di kota di antara awan? Aku akan segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk menyambutmu dan teman di sampingmu ini. Kamu kenal saya? Gu Yanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia memiliki sedikit ketenaran, dia baru saja mengalami 3 kesengsaraan surgawi baru-baru ini. Dia mengakui bahwa dia tidak layak mendapatkan perhatian Raja Manusia Bulu. Kau putri Dewa Elang, bintang baru ras bulu. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Jadi begitu, tatapan Gu Yanying berkedip saat melihat bulu hijau tua di punggung Raja Manusia Bulu. Dia langsung mengerti. Raja Manusia Bulu memiliki harta karun mistis di tubuhnya. Dia berjaga-jaga terhadap ras bulu dari seluruh dunia, jadi dia selalu memperhatikan musuh potensial. Di antara semua raja monster ras bulu, belum lagi ayahnya. Dia jelas merupakan ancaman terbesar di antara semua musuh. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia tampak seolah-olah takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku sudah lama mendengar tentang kota di antara awan. Mari kita lihat tempat berbahaya macam apa itu. Silakan. Raja Manusia Bulu mengangkat tangannya dengan anggun. Li Qingshan melangkah maju, dan Gu Yanying mengikutinya dari dekat. Keduanya tampak tegang. Ini bukan sekadar sandiwara. Apakah mereka bisa memenangkan pertempuran ini tergantung pada apakah mereka bisa menunjukkan rasa kantuk mereka. Jarak antara mereka dan Raja Manusia Bulu sangatlah penting. Di saat yang sama, penampilan ini juga dimaksudkan untuk menurunkan kewaspadaan Raja Manusia Bulu. Jika dia terlalu santai, dia akan waspada. Raja Manusia Bulu sedikit mengernyit. Saat Li Qingshan mendekat, dia merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Dia merasa Yang Ling maju bagaikan seekor harimau ganas yang hendak menerkam mangsanya. Para ahli dari Raja Manusia Bulu juga berkumpul dan membentuk formasi pertempuran. Mereka segera menekan energi iblis Li Qingshan. Namun, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Baru saja, ketika mereka menyerang bersama, Bai Jie hampir mati. Ini adalah kemunduran besar. Raja Manusia Bulu merasa lega. Formasi pertempuran telah terbentuk. Tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan, dia hanyalah seekor harimau dalam sangkar. Sedangkan Gu Yanying, yang berada di sampingnya, kekuatannya terbatas. Tampaknya dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Ketika mereka tiba di kota di antara awan, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri bahkan jika mereka mau. Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa agak sedih. Dia adalah Raja Manusia Bulu yang bermartabat. Dia memiliki bulu rok dan seorang sandera, tetapi dia sangat takut pada seorang junior. Ini hanya lelucon. Dia merasa bukan hanya tubuhnya yang menua, ada juga rohnya. Li Qingshan ini bahkan belum berusia 100 tahun. Dia benar-benar muda dan sangat muda. Namun, saat itu adalah masa ketika seseorang masih muda dan penuh semangat. Tidak akan aneh jika dia meninggal. Gu Yanying sedikit gemetar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan Li Qingshan. Li Qingshan mengira bahwa dirinya tengah ditekan oleh aura Raja Manusia Bulu. Namun, dia merasakan sakit yang menusuk jiwa. Dia langsung mengerti. Dia sudah mulai mengaktifkan angin panas api neraka untuk mempersiapkan serangannya. Di mata Raja Manusia Bulu, dia mencari bantuannya. Namun, dia sebenarnya berbagi kejelasan dengannya. Rekan Gu, ada apa? Raja Manusia Bulu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Tidak apa-apa, itu hanya masalah lama. Gu Yanying berkata dengan susah payah. Bibirnya sudah kering dan terbakar. Kulitnya sudah menguning. Seluruh auranya melemah. Hanya sepasang mata elangnya yang cerah dan penuh semangat. Mungkinkah itu adalah transformasi kitab suci neraka dari sekolah legalisme? Kau mungkin sedang mengolah angin panas api neraka, kata Raja Manusia Bulu. Yang mulia memang berpengetahuan luas. Anda bahkan tahu ini, puji Gu Yanying. Kabarnya, untuk mengolah teknik ini, seseorang harus sering mengalami rasa sakit di neraka. Kekuatan tekad rekan Gu benar-benar menakjubkan. Raja Manusia Bulu tersenyum menahan diri.
Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa teknik masokis semacam ini dapat menimbulkan ancaman baginya. Hanya angin panas api neraka saja tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Sementara itu, Gu Yanning jelas tidak mau berbagi sedikit pun kejelasan dengannya. Dia menghela napas dan berkata, dalam hidup, seseorang harus sedikit menderita. Bertahanlah untuk saat ini. Saat ini, Li Qingshan sudah berada dalam jarak 10 langkah dari Raja Manusia Bulu. Seseorang selalu memintanya. Tiba-tiba dia mengeluarkan ember yang berisi cacing tidur itu. Dia menjentikannya pelan. Ambar itu terbang keluar dan pecah di udara. Namun, cacing yang sedang tidur itu menghilang tanpa jejak. Apa yang kau lakukan? Teriak Bai Jie. Li Qingshan terkejut. Hal ini tidak mungkin merupakan penipuan, bukan? Namun tak lama kemudian, kelelahan tak berujung menyebar bagaikan jaring laba-laba tak kasat mata, menempel pada setiap helai bulu manusia. Bahkan manusia bulu di kota di antara awan pun terkena dampaknya, jatuh ke tanah. Di pusat jaring laba-laba itu ada Raja Manusia Bulu, Li Qingshan, Gu Yanning, dan Li Fengyuan. Li Fengyuan segera tertidur lelap. Raja Manusia Bulu berlutut dengan satu lutut. Ia ingin menutup matanya, tetapi tidak jadi. Ia bertanya tanpa daya, apa yang telah kau lakukan? Persetan denganmu. Li Qingshan mengumpat. Kelopak matanya terus berkedut, dan tubuhnya bergoyang. Ia merasa seolah-olah seluruh ki daemonnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia ingin menggerakkan jari-jarinya, dia akan kesulitan melakukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan metode penekan laut milik penyuruh dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap berpikiran jernih. Bukannya cacing yang mengantuk itu tidak efektif. Sebaliknya, ia sangat efektif. Seperti yang dikatakan Gu Yanning, itu bukanlah serangga sungguhan. Itu hanyalah teknik yang ditinggalkan di Provinsi Frost. Ketika dilepaskan terus-menerus, itu dapat membentuk wilayah terlarang, menghentikan Raja Serigala Skyfrost. Sekarang setelah Li Qingshan menghancurkannya, itu setara dengan melepaskan semua kekuatannya sekaligus. Pada saat ini, Li Qingshan tidak lagi punya waktu untuk memikirkan orang macam apa yang telah menggunakan teknik ini. Sebaliknya, dia khawatir apakah Gu Yanning dapat menahannya atau tidak. Bai Jie dan manusia bulu kuat lainnya telah tertidur lelap. Mereka semua jatuh dari langit, menghilang ke lautan awan yang bergulung-gulung dalam sekejap mata. Kekuatan Gu Yanning memang mengagumkan, tetapi dia jelas tidak dapat dibandingkan dengan Li Qingshan dan Raja Manusia Bulu. Kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan mereka tidak dapat bergerak saat ini, apalagi dia. Ketika dia berbalik, Gu Yanning telah melepaskan tangannya dan berjalan menuju Raja Manusia Bulu. Wajah menawan yang pernah membuat Li Qingshan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama kini tampak begitu pucat hingga hampir menakutkan. Angin panas yang bertiup kencang di sekujur tubuhnya telah menyedot semua kelembapan di kulitnya. Kulitnya dengan cepat menjadi hangus dan menghitam, seolah-olah akan terbakar. Wanita ini, Li Qingshan mengedipkan matanya dengan kuat. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia menjadikan Qian Rongzi sebagai muridnya. Gu Yanning melangkah pelan-pelan di udara sambil melangkah maju selangkah demi selangkah. Ia seperti balita yang sedang belajar berjalan. Setiap langkahnya sangat sulit, dan ia harus mengerahkan seluruh tekad dan tekadnya untuk melakukannya. Dia dengan gegabah mengumpulkan angin panas dan tanpa ampun melemparkan dirinya ke neraka. Organ-organ dalamnya semua terbakar, dan jiwanya seperti padam. Dengan suara ledakan, rambut panjangnya terbakar. Kulitnya yang hangus retak, dan api samar terlihat dari retakan tersebut. Dia sudah terluka parah bahkan sebelum dia sempat menyerang. Dia hampir putus asa. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati di sini dalam waktu singkat. Dia hanya melangkah 3 langkah dari 10 langkah yang ditempuhnya melawan Raja Manusia Bulu. Ini terlalu memalukan. Li Qingshan mendesah. Sekarang dia seperti seekor ayam yang bulunya dicabut dan dimasukkan ke dalam oven. Kemudian, dia dilupakan oleh koki dan perlahan-lahan dipanggang. Dia tidak lagi memiliki sikap heroik seperti seekor elang. Namun, dia juga seperti burung phoenix yang bermandikan api. Langkah keempat. Jangan mendekat. Berhenti di sana. Perintah Raja Manusia Bulu. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Gu Yanning melangkah maju lagi. Dia harus mencapai Raja Manusia Bulu dan mencabut bulu itu sebelum kekuatan cacing tidur menghilang dan sebelum dia terbakar sampai mati oleh angin panas. Kalau tidak, jika Raja Manusia Bulu menyerang, Li Qingshan mungkin bisa melarikan diri, tetapi dia pasti akan mati. Namun, saat ia melangkah ke langkah ketujuh, ia tak sanggup lagi. Rasa sakit dan kelelahan silih berganti, dan akhirnya, keduanya tampak menyatu. Suara dalam kegelapan itu berbicara lagi. Aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Apa gunanya hidup dalam kesakitan seperti ini? Kenapa kau tidak mati saja seperti ini? Dengan begitu kau bisa tidur nyenyak dan tidak merasakan sakit lagi. Raja Manusia Bulu sudah sangat dekat. Dia bisa mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tetapi dia juga sangat jauh. Pada saat ini, Li Qingshan bergerak. Posturnya juga sangat memalukan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia berguling dan merangkak. Kau benar, orang tua itu lebih suka tidur. Pergilah. Sambil berkata demikian, dia mendorong punggung Gu Yanning dengan keras. Gu Yanning melemparkan dirinya ke arah Raja Manusia Bulu. Raja Manusia Bulu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Dia mencengkeram kerah bajunya erat-erat dan mencoba mencabut bulu itu. Namun, dia tidak berani menyentuh tubuh Raja Manusia Bulu. Bukan karena dia takut pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh, tetapi karena dia khawatir angin panas neraka akan membuat Raja Manusia Bulu sadar. Li Qingshan juga maju untuk membantu, tetapi mereka bertiga lamban, dan berat. Bentrokan antara para ahli puncak dari 9 provinsi itu benar-benar berakhir seperti perkelahian antar anak-anak. Bahkan, tampaknya lebih buruk. Itu membuatnya bingung bagaimana harus bereaksi. Akan tetapi,
bahaya yang tersembunyi di dalamnya tidak kalah bahayanya dengan pertempuran apapun yang pernah dialami Li Qingshan. Waktu berlalu, tetapi sebenarnya, itu hanya sesaat. Li Qingshan merasakan bahwa ki iblis yang stagnan mulai sedikit rileks. Dia tahu bahwa kekuatan cacing tidur telah menghilang. Ledakan seketika itu juga berarti penurunan yang cepat. Jika Raja Manusia Bulu dibiarkan pulih, pertempuran ini akan menjadi kekalahan, dan dia harus mengorbankan Gu Yanying dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia mengangkat lengannya dan menguncinya di leher Raja Manusia Bulu. Dia berkata dengan suara yang dalam, tarik keluar. Chapter 1158. Saat dia menyentuh bulu hijau itu, Gu Yanying merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia telah terlempar dari 9 surga dan segala sesuatu di dunia menjadi tidak berarti. Bahkan siksaan neraka yang tak tertahankan pun menjadi tidak berarti. Pada saat ini, dia betul-betul yakin bahwa inilah yang diinginkannya. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat, begitu kuatnya hingga hampir meremukkan tulang pergelangan tangannya. Raja Manusia Bersayap tidak lagi memiliki keanggunan dan ketenangan di wajahnya. Dia menatap Gu Yanying dengan tajam dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Itu karena dia melakukan kontak fisik dengan Gu Yanying sehingga dia terpengaruh oleh angin panas neraka dan sadar kembali lebih cepat. Dia meremas dua kata dari sela-sela giginya, jangan pernah pikirkan itu. Berangkat, kamu tidak pantas memiliki hal seperti itu. Suara Gu Yanying serak saat dia mencengkeram bulu hijau itu erat-erat. Rasa sakit dari tulangnya yang patah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan perjalanan ini. Aku tidak pantas mendapatkannya, bahkan ayahmu tidak berani mengatakan itu. Dia hanya setengah iblis. Ekspresi Raja Manusia Bersayap menjadi lebih tenang, tetapi cahaya roh putih masih mengalir lambat. Meskipun angin panas neraka membuatnya tenang, dia jelas tidak terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Dia juga tidak pantas mendapatkannya. Kesombongan Gu Yanying membumbung tinggi ke langit. Arogan, kau, meskipun lemah dan hampir mati, kau tetap tidak berani melawan dan bangkit. Dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menghapus jejak masa lalu. Yang dia miliki hanyalah kekuatan. Dia mungkin dapat mendominasi 9 provinsi, tetapi hanya itu saja. Gu Yanying tampak tersenyum, tetapi ekspresinya ganas dan penuh dengan kesenangan yang tak tertandingi. Li Qingshan juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa di balik penampilannya yang santai, ada kesombongan yang tersembunyi. Dia bahkan tidak menaruh ayahnya sendiri di matanya. Namun, ini lebih sesuai dengan keinginannya. Bagus sekali, aku akan membantumu. Dia tiba-tiba menutup lengannya dan mencekik kata-kata Raja Manusia Bersayap. Namun, hal itu terhalang oleh lapisan tipis cahaya putih, jadi tidak akan berakibat fatal untuk sementara waktu. Namun, rasa kantuk mereka mulai memudar, dan aura mereka meningkat hampir bersamaan. Keunggulan Li Qingshan dalam hal kekuatan dalam pertarungan jarak dekat menjadi semakin jelas. Kekuatan supernatural bawaannya juga berangsur-angsur pulih saat ia bekerja keras untuk mengaktifkan kekuatan getaran. Meski kekuatannya masih sangat lemah, itu sudah cukup untuk menghancurkan cahaya redup di tubuh Raja Manusia Bersayap. Untuk sesaat, tulang-tulang di seluruh tubuh Raja Manusia Bulu retak dan hancur, dan dia melawan dengan sekuat tenaga. Ki iblis dan ki spiritual bertabrakan. Badai yang dihasilkan menyapu awan-awan, memperlihatkan daratan luas provinsi awan. Lebih dari 10 sinar cahaya putih membubung ke langit seperti pelangi putih yang menembus matahari. Bai Jie sangat marah. Setelah tertidur, dia terus jatuh hingga jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun dia tidak mati karena jatuh, namun, ia juga mengalami beberapa luka. Yang lebih memalukan adalah tubuhnya dipenuhi tanah, melanggar aturan bahwa kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Akan tetapi, justru karena ia mendarat di tanah maka ia berada di luar jangkauan serangga pengantuk itu sehingga ia mampu bangun dengan cepat. Raja Manusia Bulu bergandengan tangan, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Li Qingshan. Li Qingshan mengernyit, bukan karena Raja Manusia Bulu ini, dia tidak akan takut meskipun jumlahnya 10, tetapi karena bulu hijau pucat itu sedikit gemetar. Saat kekuatan Raja Manusia Bulu pulih cukup untuk mengaktifkan bulu ini, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, hampir mustahil untuk membunuhnya ketika kedua kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya. Tidak peduli seberapa tua dan lemahnya dia, fondasinya masih berada di puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Gagak, Gu Yanying tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara melengking yang aneh, seperti suara gagak yang memilukan. Itu penuh dengan pertanda buruk. Namun, Li Qingshan merasa itu sangat familiar, dan dia langsung teringat, kutukan cepat mati. Salah satu kekuatan supernatural bawaan Mo Yu hampir merupakan kutukan yang dapat secara langsung mengurangi umur musuh. Saat itu, dia dikutuk akan kehilangan 100 tahun umurnya, dan kutukan itu baru dicabut setelah dia membunuh Mo Yu. Namun, dari awal hingga akhir, hal itu tidak banyak memengaruhinya. Dia masih sangat muda, dan dia memiliki semua jenis garis keturunan iblis, jadi masa hidupnya tidak terukur. Akan tetapi, ketika digunakan pada Raja Manusia Bulu yang telah melemah, itu merupakan pukulan mematikan yang mengerikan. Dalam sekejap, waktu seakan bertambah cepat, kerutan dengan cepat menutupi wajah tampan Raja Manusia Bulu, dan tubuhnya juga mengeluarkan bau aneh, bau seseorang yang akan segera meninggal. Gumpalan cahaya putih tersebar di sekujur tubuhnya, seperti ular listrik yang menari-nari, dan menghilang dalam kehampaan. Auranya menjadi semakin lemah. Ini adalah energi spiritual yang telah diambilnya dari dunia ini, dan sekarang dia mengembalikannya ke dunia ini. Bahkan Celestial akan mengalami 5 peluruhan. Dalam menghadapi kematian, para pembudidaya yang agung dan perkasa juga seperti semut. Gu Yanying mengambil kesempatan itu untuk mencabut bulu hijau pucat dari sayapnya yang penuh, hanya menyisakan seberkas cahaya putih. Jadi ini kartu truf terakhirnya.
Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal. Sama seperti gulungan jimat milik para kultivator manusia, tidak jarang ras iblis memadatkan kekuatan supernatural bawaan mereka menjadi mantra. Mo Yu pasti akan bekerja sama dengannya. Beranikah kau? Raja manusia bulu terkejut dan marah, suaranya terdengar tua dan putus asa. Aku akan mati bersamamu. Apakah kamu punya nyali? Gu Yanying berkata dengan nada meremehkan, malah memprovokasi dia dengan kata-kata. Dengan adanya Li Qingshan di sini, penghancuran diri Raja Manusia Bulu akan sia-sia, dan itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Saya pasti tidak akan mati. Mata, telinga, mulut, dan hidung Raja Manusia Bulu memancarkan sinar cahaya putih, kemudian ribuan sinar cahaya putih murni melewati Li Qingshan dan Gu Yanying, membungkus tubuh Li Fengyuan. Dalam sekejap, semua sinar cahaya berubah menjadi merah darah. Demi mempertahankan hidupnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengekstrak darah burung Phoenix, dan energi spiritualnya berhenti menghilang. Kerutan di wajahnya berhenti menyebar, dan kemerahan yang tidak wajar muncul di wajah tuanya. Alam Li Fengyuan tidak cukup tinggi, jadi dia masih tertidur lelap. Namun, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan auranya melemah dengan cepat. Dia mengerutkan kening seolah-olah sedang dalam mimpi buruk. Kau sedang mencari kematian. Li Qingshan sangat marah. Dia menggunakan Tiger Demon's Fury dan memotong semua sinar cahaya putih dengan jari-jarinya seperti pisau. Kemudian, dia menghancurkan kepala Raja Manusia Bulu dengan pukulan dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan mulut penuh gigi tajam. Kepalanya telah berubah menjadi kepala harimau, dan dia menggigit sayap Raja Manusia Bulu dan merobeknya. Dengan sekali hentakan, separuh sayapnya robek, dan darah berceceran di mana-mana. Gu Yanying juga merobek cahaya putih itu dan mencabut bulu hijau pucat itu. Namun, sebelum dia sempat bersukacita, bulu hijau pucat itu bergetar hebat dan bersinar dengan warna yang sama seperti langit. Bulu itu menjadi tidak jelas, seolah-olah hendak melayang menjauh dari dunia ini. Hahaha, kalau aku nggak bisa, kamu juga nggak bisa. Raja Manusia Bulu memadatkan kepalanya dari sinar cahaya dan tertawa liar, tetapi tawanya dipenuhi dengan keputusasaan. Pada akhirnya, dia tidak dapat memurnikan bulu hijau pucat ini dan mewarisi kekuatan dan warisannya, itulah sebabnya seseorang menggunakan metode seperti itu untuk mengambilnya. Akan tetapi, dia masih memilikinya untuk waktu yang lama, jadi dia menggunakan sisa koneksinya untuk mengusir bulu ini dari tanah 9 prefektur. Ekspresi wajah Gu Yanying berubah. Dia sudah merencanakan dan mempertaruhkan nyawanya, tapi semuanya sia-sia. Dengan Bai Jie sebagai pemimpin, para master manusia bulu membentuk formasi pertempuran dan mengelilinginya. Lepaskan, kata Li Qingshan. Tidak, Gu Yanying memasang ekspresi tegas. Dia tidak perlu lagi mengendalikan angin panas untuk mempertahankan kesadarannya. Wajahnya yang hancur berangsur-angsur pulih, dan ekspresinya melembut. Qingshan, kamu harus pergi. Dendam kita sudah berakhir. Aku ingin bertaruh lagi. Li Qingshan mengambil keputusan dan menggenggam tangan Gu Yanying erat-erat. Dia mengaktifkan kekuatan getaran dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk menekan bulu hijau pucat itu. Namun, dia merasakan kekosongan yang sangat besar yang mirip dengan milik Gu Yanying, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tekan. Dengan suara mendengung, bulu hijau pucat itu mengeluarkan suara yang tak terdengar dan mengguncang kehampaan. Kemudian, bulu itu melesat melintasi kehampaan dan menghilang bersama Li Qingshan dan Gu Yanying. Ayah pertama, Li Fengyuan terbangun dari tidurnya dan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Yang mulia, kata Bai Jie dengan khawatir. Tubuh Raja Manusia Bulu mulai memancarkan energi spiritual lagi. Kau sedang mencari kematian, kata Raja Manusia Bulu, tetapi dia sama sekali tidak merasa senang. Dia tidak hanya kehilangan bulu hijau pucat dalam pertempuran ini, tetapi dia juga menghabiskan sisa hidupnya. Hidupnya bisa terancam kapan saja. Pada saat itu, suara burung bangau terdengar menembus awan. Seekor bangau putih sebesar gunung melesat di langit dan terbang menuju kota di antara awan. Ia adalah salah satu dari 10 Raja Daemon, Raja Bangau Awan Bayangan. Orang tua, kau terlambat sekali. Hal yang kamu inginkan telah hilang dan tidak akan kembali, kata Raja Manusia Bulu saat menghembuskan nafas terakhirnya. Bangau putih itu berubah menjadi lelaki tua kurus dengan mahkota merah dan jubah bangau. Ia menatap Raja Manusia Bulu, yang telah kehilangan kepala dan separuh sayapnya, dengan kaget. Ia tidak percaya ada seseorang di dunia ini yang tega melukainya sedemikian rupa dan merenggut bulu yang sangat ia dambakan siang dan malam. Dia adalah salah satu dari beberapa Raja Daemon Agung di antara ras bulu. Dia telah lama menginginkan bulu hijau pucat itu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Dia tidak menyangka seseorang akan mengalahkannya. Merasakan kantuk yang tak kunjung hilang di kehampaan, dia tiba-tiba mengerti. Apakah mereka meminjam kekuatan dari tanah terlarang di utara? Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang melakukannya? Li Qingshan dan Gu Yanying, Raja Manusia Bulu tidak menyembunyikan apapun dan mengucapkan kedua nama itu sambil menggertakkan giginya. Itu mereka, Raja Bangau Awan Bayangan terkejut. Dia pernah mendengar kedua nama ini sebelumnya, terutama Li Qingshan. Pembunuh naga laut tinta telah mengejutkan dunia, tetapi dia tidak mau menyerah. Mereka berdua bukan ras bulu murni. Tidak bisakah bulu hijau pucat itu memilih pemilik yang cocok? Di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu di mana mereka meninggal, kata Raja Manusia Bulu. Tidak mudah untuk meninggalkan perlindungan dunia dan melakukan perjalanan di kehampaan. Hampir mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka selamat, mereka tidak dapat kembali ke 9 provinsi. Raja Bangau Awan Bayangan tidak terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak membayar harga karena menantang Raja Manusia Bulu? Sudah cukup mengejutkan bahwa dia bisa melakukan ini. Omong kosong, kakekku tidak akan mati. Dia akan kembali dan menghajar anjingmu sampai babak belur.
Mata Li Fengyuan berkaca-kaca saat dia menerkam Raja Manusia Bulu. Diam, Raja Manusia Bulu mencengkeram leher Li Fengyuan dengan marah hingga dia kembali ke wujud aslinya. Burung Phoenix. Raja Bangau Awan Bayangan terkejut lagi. Ia pernah mendengar tentang kemunculan burung Phoenix di negara hijau, tetapi ia belum pernah melihatnya. Ia tidak dapat menahan perasaan akrab dan hormat, yang menegaskan penilaiannya. Dia berkata dengan serius, ini adalah pemimpin perlombaan bulu. Tolong biarkan dia pergi. Pemimpin dari perlombaan bulu. Aku memakan pemimpin perlombaan bulu. Chapter 1159. Di bawah pohon beringin besar. Daun-daun berdesir tertiup angin. Rambut panjang N kecil berkibar tertiup angin. Tiba-tiba ia bermeditasi dalam keheningan, cahaya dan bayangan berbintik-bintik di jubah putihnya. Tiba-tiba dia membuka matanya dan berdiri, menatap kosong ke sekelilingnya. Hatinya terasa hampa, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia berbisik, King Shan. Satu-satunya jawaban yang didapatnya hanyalah suara percikan air. Anda, Raja Bangau Awan Bayangan terkejut dan marah pada saat yang sama. Ini sama saja dengan menamparkan wajahnya, memperlakukannya, seorang Raja Daemon Agung, seolah-olah dia bukan apa-apa. Para manusia bulu mengelilingi Raja Manusia Bulu. Mereka mengembangkan sayap mereka dan membentuk awan yang menutupi langit. Mereka menatapnya dengan dingin. Di belakang mereka adalah kota yang megah dan indah di antara awan. Bai Jie berkata, apakah Raja Bangau ingin menghancurkan perdamaian 1000 tahun dan memulai perang dengan kota di antara awan? Raja Bangau Awan Bayangan tahu bahwa meskipun ia memiliki sejumlah prestise di negara awan, ia lebih suka hidup menyendiri. Ia bukanlah Raja Iblis seperti Raja Pohon Beringin. Akan sulit baginya untuk bertarung melawan klan manusia bersayap di luar kota di antara awan sendirian. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak mengenal Dewa Phoenix, jadi dia tidak perlu menonjol. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kesal. Burung Phoenix adalah burung suci yang diberkati oleh surga, lahir dengan 5 kebajikan. Kau telah melakukan begitu banyak tindakan yang tidak adil, kau pasti akan menanggung murka surga. Dia adalah burung dewa, dan kita juga makhluk dewa. Sayang sekali burung Phoenix sudah punah. Kalau tidak, kita akan memakan beberapa dari mereka dan memperpanjang umur kita. Seorang laki-laki bersayap berkata dengan bangga, menyebabkan semua orang tertawa setuju. Ekspresi Raja Bangau Awan berbayang berubah saat beberapa helai bulu burung Phoenix jatuh di depan matanya. Ia menangkapnya dengan lambaian lengan bajunya. Di leher Raja Manusia Bulu, ada cahaya putih yang menggeliat, seolah sedang mengunyah dan mencerna, atau seperti burung Phoenix yang berjuang sekuat tenaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Karena tidak ingin terus menonton, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Bai Jie tersenyum tipis. Ini adalah kekuatan ras manusia bersayap. Bahkan 10 Raja Iblis dari sebuah provinsi harus mengakui kekalahan di hadapan mereka. Dia kemudian berbalik dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Tak ada jawaban, yang ada hanya cahaya putih yang bergerak-gerak. Li Fengyuan ditelan oleh cahaya putih, tetapi di depannya ada kegelapan pekat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit yang amat dalam menelanjangi dirinya. Seolah-olah ribuan jarum telah menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Cahaya putih itu tampak memiliki substansi saat meremas dan memotong bulu, daging, dan tulangnya menjadi beberapa bagian. Mereka kemudian ditelan dan dicerna. Ia dilahirkan dengan vitalitas yang kuat. Seolah-olah dia ingin merasakan keputusasaan ini lebih jelas. Semua kebanggaan dan keuletan telah melemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta pertolongan. Ayah, sakit sekali. Tolong aku. Tetapi tidak ada jawaban. Rasa sakitnya tumbuh semakin dalam, datang dari hatinya. Ayah besar sudah tidak ada di sini lagi. Demi menyelamatkanku. Semangatnya mulai hancur, hanya menyisakan sisa kesadarannya. Jangan bilang padaku, ini dia. Pada saat terakhir, sebuah suara nyaring menggelegar di dalam hatinya. Tidak, itu bukan suaranya, melainkan keyakinan Phoenix yang tak pernah berakhir, tekad Li Qingshan untuk bertarung tanpa henti, warisan bawaannya. Oleh karena itu, saat dia hendak dibunuh, dia membakar seluruh vitalitasnya dan memasuki kematian. Tubuh Raja Manusia Bulu tidak lagi memancarkan cahaya roh. Memangsa burung Phoenix sangat bermanfaat bagi umurnya. Dia dapat dengan jelas merasakan darah Phoenix yang menyala mengalir melalui tubuhnya. Darah itu dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya, dan darah itu telah menyingkirkan makna kematian. Darah itu memberinya rasa senang yang luar biasa. Tiba-tiba semua vitalitasnya padam, bagaikan bara api yang tertinggal di kobaran api. Ini, cahaya putih itu kembali mengembun menjadi kepala. Kepala itu masih tua dan hampir mati. Kepala itu telah kehilangan vitalitas yang dibawa oleh darah burung Phoenix, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Hal yang paling dikhawatirkannya telah terjadi. Burung Phoenix tidak mudah dicerna. Itulah sebabnya dia memilih untuk menghisap darah secara perlahan pada awalnya. Namun, situasinya terlalu mendesak, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia telah berencana untuk perlahan-lahan menghilangkan bahaya tersembunyi itu di masa mendatang, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tepat saat dia dipenuhi kecemasan, dia menyadari bahwa cahaya roh itu tidak lagi menghilang. Dia sedikit lega, sepertinya itu berhasil, itu memperpanjang umurku. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun cahaya spiritual itu tidak lagi menghilang, cahaya itu mulai mengembun di dalam tubuhnya. Cahaya roh putih yang murni dan hampir transparan itu seperti mutiara bundar. Tiba-tiba, api oranye menyala di dalamnya. Gemuruh. Suara gemuruh guntur menggelegar di cakrawala. Tiba-tiba, seuntai awan gelap muncul di langit biru. Awan itu berputar dan membesar, menyebar dengan cepat. Ini, Raja Bangau Awan Bayangan tiba-tiba berbalik.
Para manusia bulu mendongak. Jantung Bai Jie berdebar kencang. Mungkinkah Raja Bangau Awan Bayangan benar? Membunuh burung Phoenix akan mendatangkan hukuman ilahi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Kesengsaraan ilahi. Raja manusia bulu menatap langit dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia bereaksi cepat dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memadamkan api di tubuhnya. Namun, itu seperti mencoba memadamkan api. Cahaya roh putih murni melonjak liar, memicu munculnya api. Awan kesengsaraan menyebar dengan cepat di langit. Guntur semakin keras. Raja manusia bulu merasa auranya terkunci. Meskipun dia dikelilingi oleh manusia bulu, dan Raja Bangau Awan Bayangan, salah satu dari 10 Raja Iblis, tidak berani menyinggung perasaannya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sendirian di dunia ini. Kesengsaraan ilahi, bisa berhasil atau gagal, tetapi tidak akan pernah bisa dihindari. Inilah kesengsaraan ilahi. Awan kesusahan yang gelap menyelimuti langit, dan terus meluas dan menyebar. Kenaikan kesengsaraan surgawi. Raja manusia bulu sedang naik daun sekarang. Tidak, ini 3 kesengsaraan surgawi. Jantung Raja Bangau Awan Bayangan berdebar kencang. Ia mengira Raja manusia bulu sedang naik daun. Namun, ia segera menyadari bahwa tidak ada riak di wilayah itu, dan warna serta kualitas petir kesengsaraan tidak tepat. Namun, dalam hal skala, kesengsaraan surgawi kenaikan mungkin tidak ada apa-apanya. Tekanan yang ditimbulkannya begitu luar biasa sehingga bahkan dia, yang berada jauh, dapat merasakan tekanannya. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan Raja manusia bulu yang naik ke atas. Mengapa aura itu terkunci padanya, dan dengan momentum yang begitu besar? Mungkinkah? Yang mulia, apa yang terjadi? Bai Jie bertanya dengan kaget. Wajah Raja manusia bulu memerah dan pucat. Dia mengucapkan 2 kata dengan susah payah, Nirvana. Nirvana Phoenix, kelahiran kembali dari abu, merupakan pendahuluannya. Ada kengerian yang luar biasa saat berpindah dari kehidupan menuju kematian. Nirwana bagaikan kepunahan, bahkan lebih mengerikan daripada kematian biasa. Di saat-saat terakhir, Li Fengyuan memilih Nirwana, membiarkan semuanya kembali sunyi, lalu menyalakan api baru. Itu disebut, kelahiran kembali. Ini tentu saja sesuatu yang belum pernah dilihat Bai Jie sebelumnya. Nirwana, Raja Bangau Awan Bayangan berseru pertama kali, lalu tertawa keras, sudah kubilang akan ada pembalasan ilahi. Ini adalah siklus karma dan pembalasan. Sebenarnya, tak seorang pun yang hadir di sana akan menduga bahwa Nirwana Phoenix adalah sebuah legenda di 9 negara bagian. Nirvana milik Phoenix yang asli bukanlah kekuatan sihir bawaan, tetapi kemampuan bawaan Phoenix. Garis keturunan Phoenix milik Li Qingshan tidaklah lengkap. Selain itu, garis keturunan itu merupakan campuran dari beberapa garis keturunan, dan tidak cukup murni, itulah sebabnya garis keturunan itu menjadi kekuatan sihir. Itu diulang dan ditumpangkan. Dia mengorbankan semua kemampuan lainnya untuk memperkuat kemampuan Phoenix yang paling kuat hingga ekstrim. Dan pada saat ini, sebagai satu-satunya Phoenix di dunia ini, ia menunjukkan nirwananya yang sesungguhnya. Saya melakukannya. Di dalam sedikit api itu. Kesadaran barunya dipenuhi dengan kejutan. Inilah nirwana pertamanya dalam hidupnya. Membandingkannya dengan pengetahuan tentang warisan Phoenix, dia segera menyadari bahwa situasi saat ini agak aneh. Dia tidak berubah menjadi Phoenix baru. Sebaliknya, ia bergabung dengan Raja Manusia Bulu, bagaikan saudara kembar siam, yang satu tidak bisa menyingkirkan yang lain. Ini adalah hasil dari melahap habis-habisan Raja Manusia Bulu, dan juga efek khusus dari nirvana milik Phoenix. Namun, ini bukanlah keadaan yang stabil. Salah satu dari keduanya harus melahap yang lain sepenuhnya. Kesadaran Li Fengyuan baru saja terbangun dari keheningan, dan dia langsung ditekan oleh Raja Manusia Bulu, tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya. Keduanya pada dasarnya adalah satu. Kekuatanmu adalah kekuatanku, dan mereka hanya bisa menggunakan pikiran ilahi untuk menentukan pemenangnya. Meski begitu, Raja Manusia Bulu memiliki keunggulan mutlak. Baik itu pengalaman maupun kekuatan, tidak ada kemungkinan gagal. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki garis keturunan Phoenix, dan umur tidak akan menjadi masalah lagi. Langit tiba-tiba menjadi terang. Ledakan, kilatan petir yang dahsyat menyambar Raja Manusia Bulu bagaikan seekor naga yang menggelegar, dan dia hanya mampu menstabilkan diri setelah terjatuh dari ketinggian hampir 1000 kaki. Kekuatan yang luar biasa. Raja Bangau Awan Bayangan terkejut secara diam-diam. Yang mulia, Raja Manusia Bulu berseru kaget, dan melangkah maju untuk membantu menghalanginya. Kilatan petir itu bagaikan tetes hujan pertama sebelum badai, dan turun dengan deras. Kalian semua, mundur. Raja Manusia Bulu hanya sempat mengucapkan satu kalimat sebelum ia tenggelam oleh petir. Raja Manusia Bulu juga terpengaruh, dan petir menyambar dan melompat ke tubuh mereka seperti rantai. Mereka semua telah melalui 3 kesengsaraan surgawi, dan tidak takut dengan serangan guntur kesengsaraan, apalagi terpengaruh. Itulah sebabnya mereka berani tinggal di sini. Namun, kekuatan kesengsaraan surgawi ini berada di luar imajinasi dan membuat tubuh mereka mati rasa dan sulit ditanggung. Dan aura mereka membuat awan kesengsaraan semakin membesar. Ayo pergi. Melihat situasi yang tidak tepat, Bai Jie memimpin dan mundur ke kota di antara awan dengan kilatan petir. Petir itu terhalang oleh layar cahaya tembus pandang, dan guntur kesengsaraan hanya menyebabkan beberapa riak di atasnya, menunjukkan pertahanan kuat formasi besar kota di antara awan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Oh tidak, cepat pindahkan kota di antara awan. Awan kesusahan telah menyebar, dan bayangannya menutupi Istana Putih. Para manusia bulu di kota itu terbangun satu demi satu, dan mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Lengkungan petir memantul dan melompat pada layar cahaya putih, dan riak-riaknya menjadi semakin padat.
Para petinggi Federman pun bereaksi dan ekspresi mereka pun berubah. Akan mengerikan jika kita terlibat dalam kesengsaraan surgawi. Namun hanya yang mulia yang dapat menggerakkan kota di antara awan. Mari kita singkirkan kota itu. Setelah mengambil keputusan dalam beberapa kata, mereka semua terbang turun dan mendorong kota di antara awan melawan petir. Kota di antara awan bergerak perlahan, dan lolos dari selubung awan kesengsaraan. Bai Jie menghela napas lega. Untungnya, dengan kekuatan mereka, mereka bahkan dapat memindahkan gunung jika mereka bekerja sama. Jika tidak, jika kota di antara awan terlibat dalam kesengsaraan surgawi, itu akan sangat merepotkan. Wah, istana putih bersih itu berguncang, dan kota di antara awan tiba-tiba berhenti bergerak. Ada sesuatu yang menghalanginya. Sialan, itu kan derek tua. Di sisi lain kota di antara awan, Raja Bangau Awan Bayangan melambaikan lengan bajunya yang besar, dan mengangkat satu tangan untuk menghalangi kota di antara awan. Jubah bangaunya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Sebagai Raja Monster yang bermartabat dari 10 arah, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya diganggu dengan mudah? Karena dia begitu tidak tahu malu, maka dia akan berbalik melawannya. Gunakan kekuatan penuhmu, teriak Bai Jie, dan para manusia bulu mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Chapter 1160. Awan hitam menekan kota, angin dan guntur menderu. Raja Bangau Awan Bayangan mengembangkan sayapnya, yang hampir mampu menyelimuti seluruh kota di antara awan, menciptakan hembusan angin kencang. Meskipun binatang berbulu itu tidak dikenal karena kekuatannya, mereka mampu melawan kota di antara awan dengan mengandalkan urat dan tulang mereka yang telah diasah selama ribuan tahun. Bai Jie menoleh ke belakang dan melihat lautan petir. Raja manusia bulu tidak terlihat dimanapun. Karena penguasa kota di antara awan tidak ada di sini, tidak ada orang lain yang memiliki wewenang untuk mengendalikan formasi besar kota di antara awan. Dengan demikian, semua jenis metode ofensif tidak dapat digunakan. Jika tidak, bangau tua itu pasti akan dikalahkan. Terlebih lagi, aura mereka menyebabkan awan kesusahan terus meluas dan membentang beberapa ratus kilometer, menyebabkan lautan petir menjadi lebih ganas. Gemuruh dan kilatan petir tidak berhenti, dan sepertinya surga sedang marah dan ingin menghancurkan segalanya. Busur listrik meliliti tubuhnya dan tekanan padanya meningkat. Petir yang membombardir kota di antara awan semakin bertambah banyak dan padat. Tidak peduli seberapa kokoh formasi besar itu, ia tidak dapat menandingi surga. Tidak ada batas bagi kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika hal ini terus berlanjut, baik mereka maupun kota di antara awan tidak akan mampu bertahan. Bai Ri, Bai Ling, ikuti aku. Bai Jie berteriak dan langsung menuju Raja Bangau Awan Bayangan. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu dan dia tidak berani mengancamnya lagi. Raja Bangau Awan Bayangan, kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu harus menjadi musuh kami demi burung Phoenix yang belum pernah kamu temui? Raja Bangau Awan Bayangan mendengus dingin, aku khawatir sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Suku manusia bersayap pasti tidak akan melupakan dendam hari ini. Bai Jie menggertakkan giginya dan melepaskan anak panah. Anak panah itu berubah menjadi hujan anak panah di udara, menyeret ribuan benang cahaya. Waspadalah terhadap pedangku, iblis. White Sun murka, dia mengacungkan pedang cahaya sepanjang 100 sang, bersiul saat menebas ke bawah. Bai Ling mengeluarkan lingkaran cahaya putih. Ia berkembang pesat ke arah Raja Bangau Awan Bayangan. Burung bangau melintasi 9 langit. Raja Bangau Awan berbayang menjulurkan lehernya dan bernyanyi keras, suaranya tajam dan menggema, bagai sutra yang robek, sesaat suaranya menenggelamkan guntur. Hujan anak panah, pedang cahaya, dan lingkaran cahaya semuanya terpelintir dan hancur. Bai Jie mengerutkan kening. Setan tua ini memang tidak mudah dihadapi. Semuanya, teruslah menyerang. Keselamatan suku manusia bersayap ada di tangan kita. Sambil berbicara dia terus memetik tali busur. Cahaya cemerlang memancar dari tubuh manusia bulu. Untuk melindungi tanah air dan klan mereka. Mereka memberikan segalanya, tak peduli cedera. Seperti kata pepatah, 10.000 orang tidak dapat menghentikan satu orang jika ia mengerahkan segenap kemampuannya. Terlebih lagi, ada lebih dari 10 orang kuat bersayap yang telah melalui 3 kesengsaraan surgawi. Cahaya putih yang terjalin itu seperti tangan raksasa yang mendorong kota di antara awan maju perlahan-lahan, menjauh dari area yang ditutupi oleh awan kesengsaraan. Raja Bangau Awan Bayangan harus membagi perhatiannya untuk menghadapi gangguan Bai Jie dan 2 orang lainnya, jadi dia tidak bisa menahannya. Sebaliknya, sebagian bulunya telah layu. Namun dia tidak mau menyerah begitu saja. Banyak sekali pembudidaya di tanah yang menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapakah yang melewati masa kesusahan? Masa kesusahan itu memiliki kekuatan yang besar. Sepertinya itu adalah Raja Manusia Bulu, tapi bagaimana dia memprovokasi Raja Bangau? Raja Bangau itu anggun dan acuh tak acuh. Pasti kekasaran manusia burung itulah yang membuat orang tua itu menjadi murka. Tetapi dia tampaknya dirugikan. Orang bersayap ini memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan kerajaan Sia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, apalagi Raja Bangau Awan Bayangan. Apa itu? Itu Raja. Di ufuk timur, awan warna-warni meluncur tanpa suara di angkasa, sambil menyeret ekor panjang di belakangnya. Seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan berdiri di atas awan berwarna-warni. Ia memiliki janggut sepanjang 3 kaki, mengenakan mahkota hijau, dan mengenakan jubah bermotif awan. Ia bertanya dengan heran, Pak Tua, apa yang sedang kau lakukan? Raja Donglu. Jantung Bai Jie berdebar kencang. Kabarnya, Raja Bangau Awan Bayangan dekat dengan Raja Donyi, sering minum teh dan berdiskusi tentang dao bersama. Jika dia juga memusuhi orang bersayap, itu akan menjadi bencana demi bencana.
Kata-kata Raja Bangau Awan Bayangan membuktikan bahwa rumor itu benar. Dia berkata dengan gembira, Yun kecil, kau datang di waktu yang tepat. Orang-orang bersayap sedang menindasku, datanglah dan bantu aku. Bai Jie buru-buru berkata, Raja Donglu, ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan berani-beraninya. Tidak masuk akal. Mendengar perkataan Raja Bangau Awan Bayangan, Raja Donglu menjadi marah. Ia mengeluarkan sebuah kuali kecil berkaki 3 dan menghantamkannya ke arah kota di antara awan. Rumor-rumor itu tidak akurat. Mereka tidak hanya dekat, tetapi juga bersahabat dekat. Ketika Raja Donglu masih muda, ia menjelajahi Laut Timur dengan seekor burung bangau. Itulah persahabatan yang telah terjalin selama ribuan tahun. Kuali kecil itu membesar karena angin dan menjadi seukuran gunung. Di permukaannya terdapat pola awan dan bintang, serta gunung dan tanaman yunsu. Itu adalah salah satu dari 9 kuali negara awan. Ledakan, kemajuan kota di antara awan tiba-tiba terhenti. Raja Donglu memegang mantra dengan kedua tangan dan melantunkannya dalam hati. Awan warna-warni membubung di bawah kakinya dan menekan kota di antara awan. Baru setelah itu dia mengirim pesan telepati kepada Raja Bangau Awan Bayangan. Untungnya aku mendengar keributan itu dan bergegas ke sana. Apa yang terjadi? Mengapa kamu marah dengan orang bersayap ini? Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Itu tidak terlihat seperti kesengsaraan surgawi kenaikan, tetapi keributannya. Raja Bangau Awan Bayangan menjelaskan sebab dan akibat serta spekulasi miliknya sendiri. Begitu ya, ternyata ada hal seperti itu. Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Raja Donglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Si tua He yang dia kenal tidak akan membuat keributan besar hanya karena satu kalimat, apalagi menyeret teman-temannya bersamanya. Itu tidak ada hubungannya denganku, itu ada hubungannya denganmu. Kata Raja Bangau Awan Bayangan. Raja Donglu kembali menatap Cakrawala dan mengangguk tanda mengerti. Ini memang sebuah kesempatan. Bagaimana mungkin seseorang membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidurnya? Itulah sebabnya Raja Yue Selatan kuno menaklukkan bangsa Merfolk dan meninggalkan siasat Raja Yue yang tersisa. Lebih jauh lagi, ancaman dari suku bersayap jauh lebih besar daripada ancaman dari bangsa Merfolk dan bangsa Merfolk. Belum lagi perebutan sumber daya setiap hari, kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Begitu waktunya tiba, kediaman Raja Donglu kemungkinan besar akan menjadi yang pertama menderita. Setiap generasi Raja Donglu ingin menghadapi ancaman besar ini, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bai Cengang baru saja kehilangan bulunya. Kita tidak bisa membiarkannya melahap burung Phoenix. Dia sudah lama mendambakan Provinsi Awan. Sekarang dunia sedang kacau dan Si Agung tidak lagi sekuat dulu, dia pasti akan bergerak. Sebelum kita naik, kita harus mengatasi masalah ini untuk generasi muda, jangan sampai mereka menjadi budak lagi, kata Raja Bangau Awan Bayangan. Itulah yang ada di pikiranku. Tunggu aku memanggil Raja Naga Putih dan menghancurkan kota di antara awan ini. Raja Donglu melambaikan lengan bajunya dan sebuah dekrit terbang keluar, memanggil semua pejabat. Raja Daemon Provinsi Awan dan Raja Manusia bekerja sama untuk menekan kota di antara awan sekali lagi, mencegahnya maju. Pada saat ini, awan kesengsaraan telah menyelimuti semua yang berada dalam jangkauan serangannya, dan menjadi lebih ganas lagi. Dalam hal skala, bahkan kesengsaraan surgawi untuk kenaikan milik Raja Roh Jangkrik Emas tidak dapat dibandingkan dengan ini. Para ahli Winged People secara bertahap tidak dapat bertahan. Mereka tidak hanya tidak dapat maju lebih jauh ke dalam City Amongst the Cloud, tetapi mereka juga terdorong mundur beberapa mil. Formasi penjaga kota besar dihujani oleh petir. Layar cahaya putih juga sedikit meredup, dan bangunan-bangunan di kota mulai sedikit bergetar. Raja Donglu diam-diam terdiam. Kekuatan seseorang ada batasnya. Jika bukan karena kekuatan kesengsaraan surgawi, bahkan jika semua kultivator hebat di Provinsi Awan Abis, mereka tidak akan mampu menerobos kota di antara awan. Ini tidak akan berhasil. Jika terus berlanjut, kita semua akan jatuh. Teriak seorang ahli Winged People. Kita masih bisa melarikan diri, tapi bagaimana dengan orang-orang di kota? Begitu formasi besar hancur, itu akan menjadi bencana bagi seluruh ras. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Jie juga merasa putus asa. Mungkinkah surga benar-benar memberkati burung suci itu? Membunuhnya adalah hal yang tidak menguntungkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.